sesuai dengan apa namanya aturan tadi ya. Jadi setiap soal bisa ditanyakan nanti di akhir soalnya. Oke, sebentar. Di sini tentu saya bakal menjelaskan soal. Cuman di setiap soal mungkin saya bakal tetap kasih materi pengantar ya. Sekedar saja buat ya mungkin merefresh apa yang teman-teman udah dapat di kelas mungkin. Oke. Oke, kita mulai dari soal satu. Jadi teman-teman nanti soal pertama itu wajib tentang vektor. Soal kedua itu wajib tentang kinematika partikel dan soal ketiga itu tentang dinamika. Lalu soal keempat itu tentang usaha energi. Jadi setiap bab ada soalnya sendiri, yaitu satu soal saja. Oke, yang pertama kalau ngelihat soal seperti ini ya, tentu kalau kita langsung fokus ke pertanyaannya, menentukan vektor C di mana C itu A cross B, tentu kita harus nyatakan dulu vektor A-nya itu yang mana, vektor B-nya yang mana. Nah, jadi wajib buat kita buat mencari vektor A dan vektor B. Terus bagaimana cara mencarinya? Ya, sesuaikan dengan apa yang diketahui soal. Nah, intinya di soal ini tuh disediakan suatu kubus. Nah, dengan panjang sisi P gitu. Sebenarnya nggak harus kubus juga sih, bisa juga balok gitu. Ya, kita sesuaikan aja lah dengan soalnya ya. Nah, diketahui vektor A sendiri itu dari D ke G. Nah, dari titik D ke titik G. Berarti dari sini ke sini. Nah, vektor A kira-kira kayak gini nanti. Nah, kayak gitu. Terus vektor B itu dari D ke E. Nah, dari titik D ke titik E. Berarti kira-kira dia bakal kayak gini. Nah, intinya vektor itu fokus ke titik awal dan titik akhirnya aja, teman-teman. Nah, vektor R itu dari D ke F. Berarti dari sini ke titik sini. Nah, gitu. Oke, kita nyatakan satu-satu dulu, biar gambarnya itu nggak berantakan nanti. Oke, jadi yang pertama, kita nyatakan vektor A dulu. Bagaimana cara menyatakan vektor A? Ya, kita fokus ke titik D dan titik G sesuai dengan permintaan soalnya. Titik D dan titik G. Nah, terus ditarik garis dari D ke G, yaitu suatu vektor atau anak panah gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah, caranya itu gini, teman-teman. Jadi kalau kita belajar tentang vektor, sebenarnya kita fokus ke titik awal dan akhirnya saja. Nah, ini bisa dikatakan ini vektor perpindahan ya. Nah, buat menyatakan suatu vektor, biasanya kita menggunakan yang namanya itu vektor satuan. Ya, mungkin teman-teman udah dapat di kelas bahwa di sumbu X positif itu ada vektor satuan yang kita sebut I topi gitu ya. Y positif itu J topi. Lalu sumbu Z positif itu K topi. Ya, sebaliknya kalau ini di X negatif itu nanti negatif I topi. Kalau di Y negatif itu negatif J topi dan Z negatif itu negatif K topi. Oke, intinya cara menyatakan suatu vektor ini, kita ibaratnya itu jalan dari titik D ke titik G, cuman kita itu diperbolehkan jalan di sumbu-sumbu koordinatnya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini tuh banyak jalur sebenarnya. Ya, mungkin saya bisa pilih dari titik, ini kan titik awalnya ya, ini titik akhirnya. Saya bisa berjalan ke kanan, lalu naik ke atas. Nah, gitu. Nah, penjumlahan dari vektor ini dan vektor ini tidak lain merupakan vektor yang ungu ini gitu. Nah, mungkin teman-teman nanya lagi, emang itu aja jalurnya gitu ya? Nah, mungkin bisa juga di sini. Kita naik ke atas lalu ke kanan gitu. Itu sama aja, nanti hasilnya bakal sama. Di sini pada dasarnya ya saya bebaskan, teman-teman mau pilih yang mana. Ya mungkin kita pilih yang ini ya. Vektor ini ditambahkan dengan vektor ini. Nah, cara menyatakan vektor ini, bagaimana caranya? Fokus ke panjangnya dulu. Panjangnya ini berapa sih dari D ke C ini? Ya tidak lain merupakan P. Nah ini kan suatu kubus ya. Ingat kubus itu panjang sisinya pasti sama semua atau panjang rusuknya itu.
Nah, dari D ke C itu tidak lain P. Jadi panjangnya itu P. Terus ke arah mana? Perhatikan vektornya ini. Nah, di sini itu sumbu X positif. Teman-teman, kalau ngelihat soal nanti itu hati-hati ya. Biasanya di soal itu biasanya ini sumbu X positif. Ini bakal jadi Y positif dan ini Z positif. Nah, jadi pada dasarnya kita menyesuaikan dengan ya soalnya itu sendiri gitu ya. Ya pada soal ini ya terserah dia itu mau pakai sumbu koordinat yang mana. Oh ternyata soal ini itu sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini, dan sumbu Z yang ini. Ya terserah dia gitu ya. Nah, jadi dari D ke C itu panjangnya P. Terus arahnya kemana? Ke sumbu X positif. Berarti pakai I topi. Sesuai dengan ini ya. Lalu dijumlahkan dengan yang ini. Ini panjangnya berapa sih? Nah, itu tetap P juga. Nah, ke arah mana? Ke sumbu Y positif atau plus J topi nanti. Berarti plus P J topi. Nah, udah gitu aja buat menyatakan vektor A. Oke, kita lanjut ke vektor B. Oke, vektor B itu dari titik D ke titik E. Nah, titik D di mana? Di sini. Nah, titik E di mana ya? Di sini. Nah, berarti vektor D-nya, vektor B-nya itu dari D ke E. Nah, kita gambar aja garis panah. Nah, kayak gitu. Nah, terus cara menyatakannya gimana? Sebenarnya dengan argumen yang sama ya. Kita itu ibaratnya jalan ya, dari titik D menuju E, cuman kita diperbolehkan berjalannya itu di sumbu koordinat, ya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya. Nah, gitu. Simpelnya itu kayak gitu. Mungkin teman-teman nanya, loh, kita jalannya gimana ini? Nah, mungkin bisa naik ke atas, lalu ke sini gitu ya. Nah, nyampe tujuan. Intinya fokus ke titik awal dan akhirnya saja. Intinya kita mau ke titik E yang perjalanan kita itu diawali dari titik D gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dari sini ke sini. Nah, gitu. Bahkan sebenarnya ya, teman-teman mau belok-belok ke sini terus gini-gini, itu bisa sebenarnya. Cuman itu rumit tentunya. Ya, hasilnya bakal sama, hasilnya bakal sama. Cuman ya membuang waktu aja sih. Nah, mungkin kita pilih jalur yang ini ya. Nah, gitu. Nah, nyampe tujuan kita ya, dari titik D ke titik E gitu. Nah, vektor ini gimana nih? Panjangnya berapa ya? Tetap P ya. Jadi vektor B itu bisa dinyatakan dalam yaitu panjangnya P, terus arahnya kemana? Ke sumbu Y positif. Karena dia itu ke atas ya. Nah, berarti plus J topi. Berarti plus J topi. Ditambah dengan vektor yang ini. Sebentar. Vektor yang ini. Nah, vektor ini kemana? Ke sumbu Z positif nih. Perhatikan nih. Ini kan sumbu Z positif. Nah, ini kan arahnya ke sana ya. Berarti ke sumbu Z positif. Berarti panjangnya juga P karena ini kubus ya. Berarti plus K topi. Karena di sumbu Z positif. Udah gitu aja. Nah, dengan cara yang sama, vektor R. Nah, di sini vektor R-nya itu dari D ke F. Dari titik D ke titik F. Nah, gitu. Terus jalurnya gimana ini? Kan vektornya itu kayak gini kan. Nah, kira-kira kayak gini, vektor D ke F. Yaitu vektor R ya, dari D ke F. Nah, teman-teman bebas mau pilih jalur yang manapun di sini. Ya, mungkin saya bisa ke kanan gitu, terus naik ke atas gitu, lalu ke sini. Nah, tujuan saya nyampe nih. Nah, intinya saya mau berjalan dari titik D menuju titik F, cuman kita itu berjalannya itu di apa namanya? Searah dengan sumbu koordinat, itu berada di sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Nah, yang ini panjangnya berapa? Ya panjangnya juga P. Berarti vektor C itu bisa dinyatakan dalam yang ini karena dia itu arahnya ke X positif, berarti I topi ya. Berarti P I topi. Terus yang ini kemana arahnya? Ke sumbu Y positif. Nah, panjangnya juga P, berarti plus P Y topi. Oke, sebentar. Ditambah dengan yang terakhir. Yang terakhir itu yang mana? Yang ini. Yang ini nih. Nah, ini kemana? Ke sumbu Z positif. Ke sana ya, sumbu Z positif ya. Ini panjangnya juga P. Berarti plus P K topi. Nah, gitu. Saya di sini sengaja mengambil soal yang ya saya kira juga unik. Karena dia itu variabel ya. Seakan-akan kita itu ya biasanya pasti angka biasanya. Nah, tapi jangan sama cara ngerjainnya sama. Malahan kalau kita itu bermain dengan variabel itu lebih kayak gimana? Lebih general gitu ya. Oke. Jadi walaupun ini nggak ditanya ya. Sorry, ini bukan vektor C ya, tapi vektor R, sorry. Ini vektor R. Sesuai dengan ini ya. Permintaan soalnya itu vektor R. Nah, gitu.
Nah, walaupun ini nggak ditanya, cuman ini kita butuhkan. Ya, di mana emang? Iya, kita butuhkan ya ini. Yaitu A cross B, kita disuruh cari A cross B dan sudut apit antara vektor R dan vektor A. Nah, berarti kita harus tahu dulu vektor A-nya yang mana, vektor R-nya yang mana gitu ya. Oke. Selanjutnya, di sini itu ada perkalian cross. Nah, di sini saya nggak bakal buktikan ya, teman-teman. Maksudnya gimana ya? Saya langsung kasih kesimpulannya saja. Perkalian cross itu kayak gimana? Karena nanti kalau saya buktikan itu agak rumit dan waktu kita juga terkait waktu juga agak lama emang dijelaskan. Kalau dia itu pakai mungkin kalau teman-teman pernah dengar pas SMA ya, itu ada namanya itu aturan tangan kanan ya atau kaidah tangan kanan ya. Nah, itu pakai itu nanti perkalian cross itu kayak gitu. Cuma kesimpulannya sih. Intinya kalau kita nanti ujian ya, terus di situ soalnya itu nyuruh nyari perkalian cross antara dua buah vektor. Teman-teman tulis kayak gini saja, IJK. Kayak gini. Lalu soalnya di sini ini saya ngambil kesimpulannya langsung. Nah, sifatnya itu siklik dia, unik sifatnya. Nanti teman-teman buat garis yang searah dari jarum jam, searah jarum jam. Nah, caranya itu nanti kalau I cross J, itu nanti hasilnya itu K topi. Jadi I dikroskan dengan vektor J, I cross J, itu nanti hasilnya itu vektor yang lain ini, yaitu K topi. Lalu J cross K, nanti itu hasilnya itu I topi. J dikroskan dengan K, itu I topi. Vektor lainnya. Lalu yang terakhir, itu K cross I. Enggak yang terakhir sih. K cross I, itu nanti J topi. Nanti sebaliknya, misalkan saya mau cari J cross I. Nah, ini kan J ke I, ini kan berlawanan arah jarum jam ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, hasilnya tetap K topi. Oke, hasilnya tetap K topi, cuman nanti bakal ada negatif di sini. Negatif K topi. Jadi kalau ini dibalik, kalau yang ini dibalik, nanti hasilnya itu K topi juga, cuman negatifnya. Ya kalau teman-teman belajar ya ini sifat yang kita sebut itu antisimetris ya kalau di dalam matematik ya. Intinya kalau sesuatu itu kita balik, terus hasilnya itu negatif dari sesuatunya kalau nggak dibalik gitu lah. Intinya negatifnya gitu. Nah, begituan dengan cara yang sama sebenarnya. Nanti K cross J itu nanti hasilnya negatif itopi. Nah, ini K ke J, ini kan berlawanan arah jarum jam nih. Berlawanan dengan arah yang udah kita berikan di awal gitu ya. Hasilnya tetap itopi, cuma nanti negatif itopi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini I cross K. Nah, perhatikan arahnya dari I ke K ini berlawanan arah jarum jam juga. Nanti hasilnya juga J topi, cuma negatif. Jadi teman-teman ya nggak perlu ngafal ini. Ini nggak perlu dihafal. Yang perlu teman-teman gambar itu cuma ini saja. Modal teman-teman cuma itu saja. Dan semuanya tuh bisa dijembrengin nanti. Bahkan ini pas ujian ini nggak perlu ditulis. Kita langsung fokus ke sininya nanti. Saya rasa perkalian cross bakal tetap keluar dan perkalian dot tetap bakal keluar. Ya ya soalnya saya juga sering ngajar ya buat matkul KVB itu pasti keluar kalau soal-soal terbarunya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nanti kita ada yang sebenarnya ada 3 kombinasi yang terakhir. Nanti I cross I itu hasilnya 0. Nanti J cross J itu hasilnya 0. Dan K cross K itu hasilnya 0. Mungkin kalau teman-teman nanya ya, ini itu dari mana? Itu dari definisi dari perkalian cross. Mungkin teman-teman udah pernah lihat kalau besar dari, misalnya kalau kita punya vektor A dikrosskan dengan vektor B, lalu kita cari besarnya, ini kalau saya mutlakin itu berarti kita cari besar ya. Itu sama dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B dikalikan dengan sin theta. Nah, ini by definition nih. Secara definisi ini udah didefinisikan. Kita nggak perlu pertanyakan lagi gitu ya. Nah, gitu. Lalu, kalau kita pakai definisi ini, berarti A-nya ini saya ganti I, B-nya saya ganti I juga. Nah, berarti I cross I itu sama dengan besar dari I dikalikan dengan besar dari I dikalikan dengan sin. Nah, sudut yang mengapit antara vektor I dan I. Nah, vektor ini kan sama ya. Kalau vektor sama, itu ada 2 yang kita bisa cari. Yaitu yang kita bisa pastikan. Kalau 2 buah vektor sama, berarti panjangnya sama dan arahnya juga sama. Karena arahnya sama, berarti sudut yang membentuk. Oke, saya jelaskan dulu.
Theta di sini itu sudut apit antara dua buah vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B. Sudut apitnya. Nah, theta di sini itu sudut apitnya. Jadi kalau kita punya vektor yang sama, berarti sudut apitnya itu 0 derajat. Nah, searah mereka. Berarti sin 0 derajat gitu. Makanya besar I kan, I di sini kan vektor satuan ya. Berarti vektor yang panjangnya 1 gitu ya. Berarti ini 1 kali 1 dikalikan sin 0 derajat, yaitu 0. Nah, hasilnya 0. Dengan cara yang sama nanti teman-teman. Nanti J cross J juga 0, K cross K juga 0. Nah, itu materi pengantarnya cuma itu aja. Nah, kalau ini kita gunakan, di sini kan yang A itu nanya ya. Yang A itu nanya vektor C, yaitu vektor A dikroskan dengan vektor B. Nah, terus cari perkalian crossnya gimana ya? Kita salin aja. Vektor A kan ini. Yaudah, kita salin aja vektor A ini. Oke, kita salin. Ini vektor A-nya. Lalu dikroskan dengan vektor B. Vektor B-nya mana ya ini? Ya, kita salin aja. Nah, gitu. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Nah, teman-teman mungkin bahkan sejak SD ya, sudah diajar sifat distributif ya. Ya, mungkin eh, nama kerennya itu mungkin kali pelangi ya. Ini tinggal dikalikan saja. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Wah, langsung saja dikalikan aja. Nah, cuman uniknya di sini, P di sini kan sebenarnya suatu angka ya, teman-teman. Angka itu ya kata lainnya skalar ya, yang kita kenal ya. Jadi pada dasarnya P di sini itu bukan vektor. Yang jadi vektor itu I sama J di sini, sama K di sini ini vektor yang kita sebut sebagai vektor satuan. Teman-teman, nanti itu kali skalarnya dulu atau kali angkanya dulu. Jadi jangan bingung ya, walaupun di sini soalnya itu nggak pakai angka ya. Kali P, yaitu P kuadrat. Nah, selanjutnya yang teman-teman lakukan, ini belum selesai nih. P kali P ini belum selesai, yaitu P kuadrat itu belum selesai. Teman-teman kalikan vektor satuannya itu secara cross product atau perkalian silang di sini. Berarti di sini itu berarti bakal jadi I cross J gitu. Nah, udah. Nah, terus ditambahkan ini dikalikan dengan ini. Caranya gimana? Kalikan dulu angkanya, yaitu P kali P, yaitu P kuadrat juga. P kuadrat. Selanjutnya kali vektornya itu, yaitu I dikroskan dengan K topi. Berarti I cross K topi gitu. Selanjutnya P kali P yaitu P kuadrat juga. P kuadrat. Nah, J kalikan vektor satuannya, J cross J. J cross J gitu. Selanjutnya yang ini yang terakhir, suku terakhir berarti plus P kuadrat juga. Yang ini J cross K topi. Berarti J cross K topi. Nah, makanya saya tadi ngasih materi pengantar ya. Jadi teman-teman tahu ini hasilnya 0 nih. J cross J ini 0. Nah, kita udah pastikan. Lalu, yang ini yang jadi problem kita sekarang ini. I cross J itu berapa, I cross K itu berapa, J cross K itu berapa. Caranya gimana ya? Teman-teman nanti nggak perlu takut, buat aja gambar I, J, K kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini kan dari I cross J, berarti dari I ke J. Ini searah jarum jam, pasti hasilnya nanti K topi. Nah, ini kita tulis dulu kayak gini. Terus I cross K. I ke K itu berlawanan arah jarum jam. Hasilnya itu tetap J topi, cuman negatifnya. Berarti di sini negatif J topi. Gitu. Terus J cross K. J ke K. Berarti ini searah jarum jam. Berarti hasilnya itu I topi. Udah cuman gitu aja. Nah, jadi hasilnya nanti berarti P kuadrat K topi. Nah, ini kan hasilnya K topi ya. Berarti P kuadrat K topi. Nah, karena P kuadrat dikalikan dengan negatif J topi, berarti negatif P kuadrat J topi. Nah, terus yang terakhir itu P kuadrat I topi, berarti plus P kuadrat I topi. Nah, mungkin biar lebih rapi ya. Soalnya biasanya kita dalam menuliskan vektor itu biasanya berurutan, teman-teman. IJK-nya itu berurutan. Nah, berarti boleh, berarti P kuadrat I dikurang dengan P kuadrat J ditambah dengan P kuadrat K. Udah selesai. Ini merupakan jawaban soal yang A ya. Nah, oke. Oke. Selanjutnya kita bakal beralih ke soal nomor B. Oke. Soal B itu nanya sudut apit antara vektor R dan vektor A. Wah, ini gimana ini? Oke, saya kasih
anu ya teman-teman, maksudnya biar gampang ya. Intinya kalau teman-teman soalnya itu minta sudut apit, saya harap teman-teman langsung berpikiran bahwa itu bakal menggunakan definisi dari perkalian dot. Nah, saya kasih pengantar dulu. Saya kasih pengantar dulu. Biar nggak bingung ya. Intinya kalau saya punya dua vektor, kalau saya kalikan secara dot product, nah, dot product itu di tengah ya gambarnya ya. Ini tergantung dosen juga ya. Misalnya kalau teman-teman tulis di sini itu salah nih. Ini penulisan yang salah. Dot product itu di tengah sini. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau 2 kali 3 ini perkalian biasa, ya 6. Ini titiknya itu di bawah. Cuman kalau kayak gini, ini salah nih yang kayak gini. Di tengah ini salah. Ini khusus buat vektor nih, kalau di tengah kayak gini. Ya mungkin itu ya sekedar tahu aja lah pokoknya. Nah, intinya A dot B itu by definition, saya udah mengatakan di sini berdasarkan definisinya, kita bakal melakukan operasi matematik, yaitu besar vektor A, dikalikan dengan besar vektor B, dikalikan dengan cos theta. Nah, beda dengan perkalian sin ya. Beda dengan perkalian cross ya. Kalau cross tadi itu pakai sin di sini, kalau perkalian dot itu pakai cos. Oke, itu by definition. Tapi tetap theta di sini itu tetap sudut apit antara vektor A dan vektor B gitu ya. Nah, tapi di soal ini kita disuruh minta sudut apit antara vektor R dan vektor A. Nah, intinya saya harap teman-teman nanti kalau sudah melihat soal misalnya sudut antara dua buah vektor, saya harap sih langsung spontan mikir hal ini ya. Itu definisi dari perkalian dot. Karena ini yang bakal kita gunakan. Ini yang bakal kita manfaatkan. Nah, cara manfaatkannya gimana? Gimana gitu ya? Oke, nanti saya jelaskan. Oke, berarti ini soal yang B ya. Berarti tadi vektor R sama vektor A ya. Oke, sebentar. Ya, vektor R sama A. Berarti R dot A. Nah, R dot A yaitu besar dari vektor A, ini besar dari vektor R, ini by definition ya, dikalikan dengan besar dari vektor R dikalikan dengan besar dari vektor A dikalikan dengan cos theta. Dan theta ini yang bakal kita cari. Theta ini. Sudut antara vektor R dan vektor A gitu ya. Nah, terus cara cari R dot A ini gimana? Oke, di sini saya kasih pengantar aja. Nanti kalau mungkin ada yang nanya juga boleh, kalau ada waktunya juga. Kita bakal buktikan juga mungkin. Cuman di sini mungkin teman-teman udah tahu juga sih pada dasarnya. Intinya kalau saya punya vektor A gitu, yaitu saya buat general ya. Itu misalkan AXI gitu ya. Terus AYJ gitu. Plus AZK. Nah, terus saya punya vektor B, misalkan BXI gitu. Plus BYJ plus BZK. Intinya teman-teman nggak usah bingung. Yang di depan I, depan J, sama depan K itu pada dasarnya itu suatu angka saja, suatu skalar gitu ya. Nah, kalau saya kalikan vektor A dot vektor B, nah kita bakal melakukan, nah di sini saya nggak buktikan dulu, biar nggak kepanjangan juga. Nanti kita lihat kalau ada waktu juga. Nah, intinya intinya teman-teman fokus yang sekomponen, yaitu I sesama I, J sesama J, dan K sama K. Nah, teman-teman kalikan skalarnya, yaitu kan ini I sesama I ya. Berarti kalikan skalarnya ini AX dikalikan dengan BX. Berarti AX kali BX. Terus dijumlahkan dengan fokus kayak yang ini sekarang, yang J. Berarti AY kali BY gitu ya. Jadi di sini AY kali BY. Ditambah dengan yang terakhir itu AZ kali BZ. Nah, ini ada buktinya sih. Saya kasih ya mungkin idenya itu sebenarnya sama dengan ini. Memanfaatkan ini. Nanti teman-teman cukup cari, nanti kalau teman-teman cari I dot I, mungkin saya spill dikit lah. Nanti kan berarti besar I dikalikan dengan besar I dikalikan dengan cos. Nah, pasti cos 0 derajat. Nah, besar I kan 1, besar I juga 1, cos 0 derajat itu 1, berarti hasilnya 1. Pada dasarnya, ini perkalian dot ya. Oke, mungkin boleh lah, biar nanti juga nggak ada pertanyaan terkait ini. Oke, berarti I dot I, nanti hasilnya itu 1. Dengan cara yang sama nanti J dot J, ini hasilnya juga 1. K dot K juga bakal 1. Nah, gitu. Tapi nanti kalau teman-teman kalikan, kalau beda, nanti I dot J ini bakal hasilnya 0. Kenapa 0?
Karena ini kan by definition ya, berarti besar I dikalikan dengan besar J dikalikan dengan cos. Nah, ingat, sistem koordinat Kartesius ini sebenarnya sistem koordinat yang unik. Dia itu ciri-cirinya itu sudutnya itu ketiga, kan dia itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya itu saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus berarti sudutnya itu 90 derajat. Nah, karena X itu berada di sumbu X, J itu berada di sumbu Y, ya pasti I sama J di sini itu pasti dia itu tegak lurus juga, gitu ya. Berarti cos 90 derajat. Berarti ini hasilnya bakal 1 kali 0. Ya, hasilnya 0 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, intinya kesimpulannya, kalau vektornya, nanti vektor satuannya beda, itu hasilnya 0. Nah, nanti kalau teman-teman operasikan ini, mengkalikan ini, kayak cari kayak gimana ya? Kali pelangi tadi, kita mendistribusikannya. Nanti, yang sisanya itu cuman bersisa AX kali BX, I dot I, ditambah dengan AY kali BY, J dot J, dan ditambah dengan AZ kali BZ, K dot K. Nah, kita tahu I dot I itu 1, J dot J itu 1, K dot K itu 1. Makanya hasilnya nanti kayak gini gitu ya. Nah, nanti kalau yang beda itu hasilnya 0. Karena kalau teman-teman distribusikan ini dikali ini, hasilnya bakal 0 nanti. Karena AX kali BY, nanti I dot J. Dan I dot J itu 0. Nah, gitu. Jadi sisanya bakal ini saja. Oke, kita langsung saja R dot A-nya itu. Berarti R-nya itu yang ini, ya yang ini. Mungkin saya salin saja di bawah. Sebentar. R-nya itu yang ini, terus A-nya itu yang ini. Ini vektor A-nya. Oke, ini vektor A-nya. Lalu kita cari. Yang pertama itu kita cari perkalian dotnya. Ya langsung saja. Berarti R dot A gitu ya. Kita cari dulu R dot A-nya. Ya udah, berarti yang sesama I kita kali. Ini kan sama I ya. Berarti langsung saja P kali P berarti P kuadrat. Nah, ditambah dengan yang sesama J dikali. Ini yang J, ini yang J ini. Berarti P kali P juga yaitu P kuadrat juga. Nah, di sini pada dasarnya saya kan bisa tulis sih. Ini plus 0 katopi kan. Ini ya pada dasarnya bisa-bisa saja karena 0 kali katopi ya 0 juga kan. Nah, berarti yang ini itu P kali 0, yaitu hasilnya 0 gitu ya. Nah, berarti P kali 0 ya 0. Nah, berarti hasil dari R dot A itu berarti 2P kuadrat. Itu R dot A gitu ya. Lalu selanjutnya, berarti yang ini kita udah berhasil cari. Ini udah berhasil kita cari. Selanjutnya kita cari besar R dan besar A-nya. Cara carinya gimana? Oke. Saya salin ini saja. Intinya, di sini saya nggak buktikannya secara visual ya. Sebenarnya ini bisa dibuktikan juga secara visual. Karena kalau teman-teman belajar fisika itu ya harus bisa buktikan juga ya, nggak cuma menerima begitu saja ya. Intinya besar dari vektor A itu sama dengan akar dari setiap komponennya itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, berarti di sini AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, berarti pada dasarnya ini juga kayak gitu. Nah, berarti besar dari vektor R, kita cari besar dari vektor R dulu. Sebentar. Kita cari besar dari vektor R. Berarti dia itu akar dari P kuadrat ditambah dengan P kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Nah, udah. Berarti ini akar dari 3P kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, berarti hasilnya ini P akar 3 ya gitu ya. Nah, sebenarnya gini sih. Mungkin teman-teman yang belajar kalkulus ya. Ini biar nggak salah paham juga. Kalau kita punya akar dari X kuadrat, itu hasilnya itu mutlak X. Pada dasarnya gitu. Kalau kita nggak tahu nilai X-nya itu berapa. Tapi kalau X-nya itu positif, kan P di sini tuh panjang ya. Ya sisi kubus itu emang negatif sisi kubus. Ya pasti positif kan. Berarti P di sini kita udah jamin positif ya. Berarti langsung saja. Yaitu P akar 3. Langsung saja kayak gitu. Karena misalnya kalau secara matematik yang benar ya. Kalau akar 3P kuadrat itu yang benar seharusnya kalau kita nggak tahu P-nya ini positif atau negatif. Itu jawabannya itu harusnya mutlak P akar 3. Harusnya kayak gitu. Cuman karena berhubungan P di sini itu positif, nah berarti langsung saja ya P akar 3 gitu ya. Oke. Tapi pada dasarnya nggak
segitunya sih soal fisika. Itu mungkin berlaku buat soal kalkulus ya. Sifat-sifat kayak gitu mungkin ya. Oke, misalnya vektor A, cuman sekedar teman-teman tahu aja lah pokoknya. Oke, berarti besar vektor A kita bisa cari. Berarti ini dikuadratin setiap komponennya. Berarti P kuadrat tambah P kuadrat tambah 0 kuadrat gitu ya. Berarti ini akar dari 2P kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya berarti P akar 2. Oke, kita udah dapat. Yang ini kita udah dapat yang kiri. Terus yang ini kita udah dapat. Kita kembalikan ke definisinya. Kita salin aja. Nah, R-nya yang mana ya? P akar 3 itu. Sorry, yang R dot A dulu. R dot A itu ini ya, yaitu 2P kuadrat. Ya udah ditulis aja, berarti 2P. Terus besar R yang mana? Yaitu P akar 3. Besar A yang mana? Yaitu P akar 2. P akar 2 dikalikan dengan cos theta. Nah, theta ini yang bakal kita cari. Terus P sama P. Nah, mungkin saya di sini tetap hati-hati dengan matematika ya. Biar teman-teman ya pada dasarnya sebelum melakukan sesuatu itu mikir dulu ya. Setidaknya gitu ya. Pada dasarnya di sini saya bisa bagi kedua ruas itu dengan satu dibagi dengan P kuadrat. Ini boleh-boleh saja. Karena kan pembagian dengan nol nggak bisa ya sebenarnya ya. Tapi kan P di sini kita udah jamin positif. Kan dia itu panjang dari kubus. Panjang itu selalu positif. Jadi pada dasarnya ini nggak mungkin nol. P di sini nol. Nggak mungkin nol. Karena pembagian dengan nol itu tak terdefinisi ya. Nah, berarti boleh-boleh saja. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya. Berarti ini dibagi dengan P kuadrat. Berarti ini hasilnya. Eh, ini bakal habis. Nanti pada dasarnya teman-teman bisa coret langsung saja. Berarti 2 sama dengan akar 3 dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan cos theta. Oke, berarti cos theta itu sama dengan 2 dibagikan dengan akar 3 dikalikan dengan akar 2. Kalau ini ya pada dasarnya akar 6 sih. Ya bebas, teman-teman mau kasih gini juga nggak apa-apa juga. Nah, berarti theta kita bisa cari. Berarti theta itu pada dasarnya itu cos inverse. Cos inverse dari 2 dibagikan dengan akar 3 dikalikan dengan akar 2. Cos inverse itu maksudnya gimana sih teman-teman? Misalnya kalau saya punya cos 60 derajat gitu ya. Cos 60 derajat itu hasilnya setengah. Tapi kalau cos inverse setengah itu nanti 60 derajat. Nah gitu. Jadi output dari cos inverse itu merupakan suatu sudut gitu ya. Jadi ini ya make sense, kita nyari sudut emang. Nah, terus langkah selanjutnya gimana? Dan inilah mengapa kita itu kalau fisika ya atau kimia ya wajib bawa kalkulator. Walaupun kita punya kalkulator, belum tentu kita bisa nyari ini juga. Jadi teman-teman harus belajar juga nyari cos inverse ini. Mungkin teman-teman yang ada kalkulator terus belum tahu cara mencari cos inverse. Ini penting cara mencari ini. Soalnya mungkin ya kita nggak tahu prediksi soalnya nanti ya. Mungkin bakal keluar atau gimana gitu dengan soal tipe yang sama gitu ya. Intinya teman-teman klik shift lalu klik cos. Nah, gitulah pokoknya. Nanti belajar di YouTube lah pokoknya. Oke, di sini saya pakai kalkulator HP saja untuk mencari cos inverse-nya. Itu hasilnya itu bakal sebentar, saya cari dulu. Itu akar 3 dikalikan dengan akar 2 gitu ya. Oke, sebentar. Hasilnya mungkin ini saya dekati hasilnya bakal mendekati 35,26 derajat. Oke, selesai. Nah, berarti ini jawabannya. Itu ternyata sudut antara vektor R dengan vektor A itu 35,26 derajat. Dan itu sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kita dikasih tahu dua buah vektor, kita mencari sudutnya. Mungkin yang awalnya kita nggak kepikiran buat cari sudutnya, ternyata bisa dicari sudutnya. Yaitu dengan perkalian, definisi dari perkalian dot. Oke, soal ini ada pertanyaan. Jadi soal pertama ini ya. Langsung saja on mic, biar langsung saya jawab. Ini serius, nggak ada yang nanya. Bentar, Ya, suara saya mungkin aman ya? saya saja ya, Mas. Oh, masuk, masuk, Mas, aman. Oke, Ya, boleh. mungkin saya aja, Mas, yang nanya, Mas. Oke, boleh. Jadi,
Untuk hasil dari sudutnya itu, kalau semisal dijawabnya itu bukan dalam bentuk sudut gitu, itu termasuk betul apa enggak ya, Mas? Jadi masih dalam bentuk konstan gitu, Mas. Oh, oh, maksudnya itu eh, di sini atau di sininya? Di sini, Yang bawahnya bentar, lagi, Mas. yang bawahnya sini. Nah, iya yang itu, Oh, Mas. Kalau oke. saya berhenti sampai situ gitu, apakah itu termasuk udah betul gitu ya, Mas ya? Seharusnya ya, secara matematik itu udah benar. Cuman biasanya, ya makanya biasanya asdos atau dosen itu sebelum kita ETS ya pasti dikasih saran, jangan lupa bawa kalkulator gitu ya. Nah, karena apa? Karena biar nyari yang beginian gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan ya teman-teman nggak ada kalkulator gimana ya, usahakan dulu mungkin cari kalkulator di teman sampingnya gitu ya, buat nyari cos inverse ini. Ya mungkin bisa lah minjem gitu ya. Eh, tapi jawabannya itu bergantung dosen. Jadi tergantung dosennya. Ini mau dibenarkan, pada dasarnya udah benar. Ini udah benar. Ini udah benar. Cuman ya kembali lagi ya kita nggak tahu ya setiap dosen itu kayak gimana ya. Mungkin kalau saya jadi dosen ini saya benerin aja langsung. Oke, jadi Oke, jawabannya itu tergantung ya, bergantung dosen. oke. Berarti ini termasuk salah satu tips and trick ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya mengerjakan soal vektor seperti ini dan disuruh untuk mencari sudut ya, Mas ya ini ya, itu usahakan membawa kalkulator. Begitu ya, Mas ya. Betul sekali itu kesimpulannya. Siap, oke. Mungkin karena belum ada yang bertanya juga nih, Mas. Bisa lanjut ke soal selanjutnya, Mas. Oke, ya, sorry ya teman-teman, ini agak kenceng soalnya ini lumayan nanti soalnya makin jauh ini makin menantang juga apalagi dinamika ini. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, intinya di sini ya mungkin teman-teman bisa baca dulu ya sebelum saya jelasin ya. Jadi teman-teman wajib ya mungkin profesor saya juga pernah ngomong ya. Kalau kita bisa memahami soal itu pada dasarnya kita udah jawab soal itu 90% dengan memahami saja. Nah, jadi soal fisika itu harus dipahami ya. Oke, jadi pada dasarnya soal ini mengatakan ada sebuah bola dilempar dari lantai 8. Nah, ini gabut nih dari wah ngapain lempar bola dari Menara Sains nih? Dari lantai 8 eh, eh, lantai ke-8 Menara Sains yang ketinggiannya 30 meter. Betul nggak ya 30 meter? Oke. Terus kecepatan awal dari bolanya itu 10 meter per second. Nah, terus membentuk sudut 45 derajat terhadap vertikal ke atas. Oke. Terhadap vertikal. Jadi bendanya itu dilempar ke atas, sudutnya 45 derajat. Jadi sudutnya ini terhadap vertikal ya. Ini soal yang hal unik. Unik, soal ini lumayan unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ini ibaratnya gimana ya? Oke, nanti teman-teman bakal tahu kenapa ini hal yang unik. Karena di buku nanti ini salah satu aplikasi dari gerak parabola ya. Karena intinya gini, saya kasih pengantar dulu. Kalau benda dilempar ke atas, ya pasti dia itu bakal naik lalu turun lagi kan. Itu kalau dilempar ke atas. Intinya berarti pergerakannya itu cuma di sumbu vertikal saja gitu ya. Nah, tapi kalau saya itu punya bola, ini tanah ya. Saya misalnya bergerak ke kanan ya udah, arahnya ke kanan saja gitu ya. Nah, terus saya lempar, bukan lempar sih istilahnya. Mungkin saya tendang lah ke kanan gitu ya. Ya udah geraknya ke kanan. Cuman nanti kalau bola saya tendang terhadap sudut tertentu, terhadap horizontal mungkin, nanti geraknya itu unik, yaitu gerak parabola. Mungkin teman-teman nanya ya, emang bisa saya pastikan ini parabola? Mungkin di kehidupan ya kita bisa coba aja langsung, oke saya lempar bola dengan sudut tertentu ya, ya bakal membentuk suatu parabola gitu ya. Cuman secara matematika ini bisa dibuktikan teman-teman. Itu ada relasinya.
yaitu relasi antara Y dan X itu merupakan fungsi parabola nanti. Nah, mungkin di sini ya kita ini bakal membuktikan nanti kalau saya bakal jelasin itu kita bakal membuktikan. Intinya teman-teman cukup pahami saja. Intinya kalau bola atau benda gitu ya, kita lemparkan dengan sudut tertentu, mungkin ini terhadap tanah gitu ya sudutnya ya, itu nanti gerakannya itu bakal berupa lintasannya bakal berupa lintasan parabola gitu ya. Itu aja yang cukup dipahami. Itu pengantarnya. Oke. Selanjutnya di gerak parabola ini, nah di sini saya bakal kenalin ada rumus-rumus di sini. Ya tentu rumus ini nggak bakal saya buktikan ya. Cuman ya seharusnya teman-teman harusnya bisa membuktikannya juga. Cuman rumus ini kita udah kenal juga sejak SMA. Jadi mungkin teman-teman udah hafal mati terkait rumus ini. Teman-teman udah hafal semua rumus ini. Yaitu nanti kalau di GLB itu cuma ada satu rumus. Yaitu mungkin ini dari SMP malahan atau dari SD malahan. Yaitu perpindahan itu sama dengan V kali T. Nah udah, perpindahan itu sama dengan, ini perpindahan di arah sumbu X ya. Itu mungkin lebih tepatnya ini Vx gitu ya. Itu kecepatan dikali waktu. Nah rumus GLB itu cuma satu. Nah ini bisa dibuktikan juga pada dasarnya. Nah kita ya menggunakan integral dikit dah di sini. Ya, cuman itu bukan poin inti kita ya. Jadi nggak mungkin teman-teman nanti ngerjain soal ETS bakal membuktikan ini tuh nggak mungkin. Jadi cukup dipahami rumusnya saja. Nah gitu. Nanti kalau GLBB itu ada ada tiga rumus. Walaupun rumus ketiga itu jarang kita pakai biasanya. Karena itu cuman gabungan dari rumus 1 dan 2. Yaitu VT atau kecepatan akhir itu sama dengan V0 dikalikan dengan ditambah dengan AT. Ini rumus pertama GLBB. Intinya ini kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu gitu ya. Terus rumus keduanya itu delta X atau perpindahan, yaitu kecepatan awal dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah itu. Ini rumus keduanya. Terus rumus ketiga, walaupun ini jarang digunakan ya. Rumus ketiga ini VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A dikalikan dengan delta X. Nah itu. Ini rumus ketiganya. Jadi harapan saya, ya mungkin pasti udah dapat ya pas SMA ya. Udah dapat sih pastinya. Nah ini rumus GLB itu cuma satu. Kalau GLBB itu ada tiga. Nah gitu. Jadi harapan saya teman-teman udah hafal ini semua. Kita nggak perlu buktikan juga. Ya mungkin kalau waktunya mungkin 4 jam mungkin oke lah kita buktikan. Karena juga ini ya pasti teman-teman butuh istirahat juga ya. Oke. Saya langsung saja. Intinya di gerak parabola. Kenapa ini saya bisa pastikan gerak parabola? Karena di sini kan kecepatan awal dari bendanya itu katanya itu membentuk sudut 45 derajat terhadap vertikal. Mungkin kita jawablah soal A dulu ya. Jadi soal A lah. Nanti saya kasih pengantar juga. Intinya di sini itu ada bola dilempar dari lantai 8 dengan ketinggian 30 meter. Ya kita buat aja gitu ya sketsanya ya. Kebetulan soal A itu disuruh kita buat sketsa. Wah ini lumayan ini. Lumayan. Maksudnya poinnya juga masuk di sini. Ya bisa dikatakan soal ya bonus lah buat tapi punya poin gitu ya. Nah, jadi cara gambarnya itu nanti teman-teman deskripsikan. Ini nanti deskripsikan ini ketinggiannya berapa gitu ya. Ini berapa? Itu tadi 30 meter kalau nggak salah. Sebentar. Ya 30 meter. Sebentar. Ini 30 meter. Terus selanjutnya di atas menara itu ada bola. Mungkin ini saya turuni dikit. Mungkin di sini saya kasih tanah dulu ya. Ya nggak tiba-tiba ada gedung di situ tiba-tiba ya. Tiba-tiba muncul gedung tanpa tanah. Nah ini tanahnya. Di lantai 8 ini, di puncaknya ini. Dilempar suatu bola. Nah, mungkin saya kasih warna hijau saja. Nah ini ada bola. Nah ini hati-hati. Nanti kenapa saya bilang hati-hati. Tapi pada dasarnya walaupun teman-teman kurang teliti di soal ini, teman-teman bakal aman. Nanti
saya bakal jelaskan kenapa bisa aman. Nanti saya jelasin. Oke. Bola ini intinya dilempar dengan kecepatan awal, itu ada di sini kecepatan awalnya. Itu 10 meter per second. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Membentuk sudut terhadap vertikal. Oke, membentuk sudut terhadap vertikal. Jadi pada dasarnya, biasanya ya, kalau di gerak parabola, kita sudah terbiasa sudutnya itu terhadap horizontal. Nah, ini mungkin saya tulis di sini V0-nya tadi 10 meter per second. Nah, ingat kata-kata saya. Pada dasarnya mungkin teman-teman ngira itu sudutnya itu di sini. Tapi, ya saya spill aja. Di soal ini mungkin kalau teman-teman salah itu, mungkin teman-teman masih selamat ya di soal ini ya. Kenapa selamatnya nanti saya jelasin. Nah, sudutnya itu bukan di sini teman-teman. Kenapa? Karena ini yang kita sebut sudutnya itu terhadap horizontal. Kan ini sumbu horizontal. Sumbu X ya gitu ya. Sumbu horizontal. Ini bukan sudut yang ini. Tapi sudutnya itu terhadap vertikal. Nanti sudutnya itu yang ini. Ini yang bakal menjadi sudut. Sebentar, saya kasih warna pink saja. Ini sudutnya. Tapi berhubungan sudutnya itu 45 derajat. Teman-teman di sini aman. Karena kalau di sini 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Nah, seolah-olah kita aman di situ. Tapi kalau saya rubah soalnya ini menjadi 30 derajat, wah, hati-hati nih, 30 derajatnya itu bukan di sini. Bukan di sini 30 derajatnya, tapi di sini. Kenapa di sini? Ya lihat soalnya itu. Terhadap vertikal, bukan terhadap horizontal gitu ya. Oke. Jadi, bentar. Jadi sudutnya itu terhadap vertikal ya. Jadi sudutnya ada di situ. Oke, mungkin saya langsung saja lah. Di sini tulis 45 derajat gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin saya kasih pengantar dikit. Misalnya kalau kita punya vektor yang miring gitu ya. Mungkin nggak usah vektor dulu deh, segitiga aja. Nah, ini sudutnya theta, terus ini panjangnya ini saya anggap ini y, terus panjang ini saya anggap x, terus panjang ini saya anggap r gitu ya. Nah, ini tegak lurus pastinya ya. Oke. Nanti teman-teman kalau tinjau sin theta itu sama dengan depan bagi miring yaitu y per r. Nah, lalu cos theta itu sama dengan samping bagi miring yaitu x dibagikan dengan r. Nah, asumsikan r dan theta itu diketahui. Jadi kita ingin mencari ini, kita ingin mencari y dan kita mencari x. Berarti y itu bisa dicari dengan cara gimana? Yaitu y sama dengan r sin theta. Lalu kita ingin mencari x juga, berarti x itu bisa dicari dengan r cos theta. Nah, mungkin teman-teman malas ya, mungkin ya ini belum tentu juga sih, tergantung orangnya juga. Tapi repot sih menurut saya. Teman-teman kalau mau menjawab soal nanti nulis gambar-gambar kayak gini repot. Saya kasih kesimpulannya saja. Intinya gini. Kalau ingin mencari panjang X, dia itu kan kena dengan sudut ya. Intinya kalau kena dengan sudut, sisinya ini kena dengan sudut, itu pengalinya itu cos. Nah, ini pengalinya itu cos. Yaitu sisi miring, yaitu R dikalikan dengan cos. Tapi kalau Y itu kan nggak kena sudut ya. Kan Y ini di depan sudut ya. Kalau nggak kena sudut, itu pengalinya itu sin. Nah, ini. Pengalinya itu sin. Jadi sisi miring dikalikan dengan sin. Mungkin kalau ada seseorang yang bertanya ya, itu jangan dijawab kayak gitu ya. Saya di sini memberikan teman-teman itu biar cepat saja, yaitu nggak buang-buang waktu gitu buat menggambar ini gitu ya, buat membuktikan ini gitu ya. Nah, jadi saya kasih lebih mudah nih. Intinya buat nyari yang sisi miring ini yang kena sudut, itu pengalinya itu cos. Nah, begitupun dengan ini teman-teman. Vektor V0 ini saya uraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen arah X dan komponen arah Y. Mungkin ini saya hapus saja lah pokoknya. Komponen arah X dan komponen arah Y gitu ya. Nah, diuraikannya kayak gimana? Ya kita uraikan saja sebentar. Sebentar saya pakai warna ini aman gak ya? Oke, aman lah. Nah, ini bisa diuraikan ke kanan dan ke atas. Nah, ini pada dasarnya ya kalau vektor ini saya jumlahkan dengan vektor ini ya hasilnya itu ini ya. Nah, gitu. Pada dasarnya vektor itu pada dasarnya bisa kita pindah-pindah tempatnya, teman-teman. Selagi kita mempertahankan besarnya dan juga arahnya.
kita bisa pindah, saya pindah ke sini gitu, saya pindah ke sini, ya terserah saya gitu ya. Terserah teman-teman. Ya saya mau pindah ke sini saja. Saya mau pindah ke sini. Mungkin sebentar. Intinya saya bakal pindah vektor tadi itu ke sini. Nah, gitu. Jadi yang ini nanti yaitu V0, yang ini itu V0 cos theta. Theta ini 45 derajat nanti. Kenapa V0 cos theta? Karena ini kena dengan sudut. Ini kan sudutnya di sini nih. Ini sisi miringnya. Itu V0. Sudutnya itu, yaitu dikalikan dengan cos sudutnya itu. Cos theta. Ini kan nggak kena dengan sudut kan? Yang ini. Berarti yang ini itu V0 sin theta. Oke. Karena soal pertama ini ditanya lintasannya, kira-kira lintasannya itu kayak gini teman-teman. Intinya dia itu bakal menjadi gerak parabola gitu. Dan dia bakal nyampe tanah gitu ya. Ya kira-kira kayak gini lah. Nah itu udah menjawab soal yang A. Jadi soal A itu kan. Nah terus kita jawab soal B. Soal B ini minta berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Nah waktunya berapa sih buat nyampe dari sini ke sini. Nah gitu. Nah sekarang kita fokus ke rumus kedua dari GLBB. Intinya di gerak parabola ini, di arah horizontal ini, itu geraknya itu GLB teman-teman, gerak lurus beraturan, nggak ada percepatan di situ, kecepatannya bakal tetap. Kenapa? Ya pada dasarnya nggak ada percepatan yang mempengaruhi itu gitu ya. Ya ini kalau kita asumsikan nggak ada gaya hambatan udara ya, atau gaya gesek udara ya. Tapi pada dasarnya soal itu nggak mungkin kayak gitu juga, kecuali soal Olimpiade gitu ya. Eh, nggak bakal sesusah itu juga. Tapi pada dasarnya kalau di sumbu horizontal itu ada percepatan gravitasi teman-teman. Ya kita tahu percepatan gravitasi itu ke bawah ya. Itu nilainya itu 10 meter per second. Gitu. Per second kuadrat, sorry. Nah intinya dia itu selalu ke arah bawah gitu ya. Oke. Pada dasarnya saya bakal menggunakan buat menjawab soal yang B itu pada dasarnya saya bakal menggunakan rumus kedua GLBB. Kenapa saya bakal menggunakan rumus kedua GLBB? Cuman di sini kita ganti sumbunya ya teman-teman ya. Karena kita di sini itu dia itu jatuh ke tanah ya. Kita fokus ke titik awal dan akhirnya saja. Kan delta X di sini kalau bendanya itu bergerak di sumbu X ya. Nah, di sini kita tinjau bendanya itu pada komponen sumbu Y-nya saja. Berarti di sini itu mungkin sebenarnya teman-teman bebas. Mau tulis delta Y atau delta H itu bebas. Ya mungkin saya tulis delta Y saja ya gitu ya. Nah, itu perubahan ketinggiannya nanti. Yaitu ketinggian akhir kurang ketinggian awal nanti. Nah, V0-nya yang mana? Ini hati-hati nih. V0 di sini, ini kecepatan awal. Tapi di arah sumbu Y. Karena cuman di arah sumbu Y yang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang punya percepatan itu di arah sumbu Y. Kan ini rumus GLBB nih. Berarti kita ambil komponen yang punya percepatan. Nah, V0 yang punya kecepatan itu bagian yang di sumbu Y ini. Yaitu V0 cos theta. Gitu ya. Berarti yang ini kita masukin aja V0 cos theta. Dikalikan dengan T, ditambah dengan, nah, oke. Ingat, di sini penting, percepatan gravitasi itu arahnya itu ke bawah. Jadi, di sini bakal muncul negatif. Kenapa muncul negatif? Nah, ini mungkin saya tulis, A-nya itu nanti percepatan gravitasi yaitu G, berarti GT kuadrat. Negatif di sini, ini punya makna. Ini nggak sekedar ditulis begitu saja. Artinya, arti negatif di sini, itu karena percepatan gravitasinya itu ke arah bawah. Gitu. Jadi pada dasarnya teman-teman A di sini kalau dalam bentuk vektor ya itu min GJ, min GJ. Nah, gitu. G itu kan negatif 10 meter per second ya. 10 meter per second ya. Berarti ini negatif 10 meter negatif negatif 10 I meter per second kuadrat gitu. Nah, gitulah kira-kira. Nah, berarti dia itu selalu negatif dia. Nah, karena arahnya itu ke bawah. Jadi kita yang ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Terus yang jadi pertanyaan, delta Y-nya gimana? Delta di situ kita fokus ke kondisi awal dan akhirnya saja. Kondisi awalnya bendanya itu ada di mana ya ini? Kan kondisi awalnya di atas gedung. Nah, berarti Y1-nya itu tidak lain merupakan 30 meter gitu ya. Terus Y2-nya di mana? Oke, di sini penting. Acuan kita itu tanah ya.
Jadi Y sama dengan 0 itu dari tanah saya ukurnya. Jadi saya mengukur ketinggian awal dari bola ini. Itu acuannya itu dari tanah. Ya ini 30 meter nih. Dari tanah gitu ya. Ini posisi awal dari bendanya. Terus posisi akhirnya di mana? Kan soalnya itu minta waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Berarti dia itu kondisi keduanya itu di tanah gitu ya. Nah, kondisi di tanah itu kondisi akhirnya. Berarti Y2-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia di tanah gitu ya. Oke, karena acuan kita terhadap tanah gitu ya. Berarti delta Y-nya itu tidak lain Y akhir dikurang Y awal. Y2 dikurang Y1. Nah, V0 mungkin ini nanti saya substitusikan saja nilainya. Oke, saya tulis saja semuanya dulu. Nah, baru kita masukin angkanya semuanya. Y2-nya berapa? Ya 0. Ya berarti ini 0. Y2-nya 0, Y1-nya berapa? Kurang Y1. Y1-nya 30 meter gitu ya. 30 meter. Dikurang dengan V0-nya berapa? Yaitu 10 kalau nggak salah ya, 10. Nah, hati-hati. Mungkin teman-teman kalau di kelas ya ini sin ya. Tapi karena konteks soal kita itu seperti ini, kita bakal menggunakan apa yang diminta soal. Nah, mungkin teman-teman ini jangan dibingungin kenapa ini cos. Nah, mungkin teman-teman yang bingung kenapa itu cos, mungkin sebab karena sering sudutnya itu ada di sini. Ya secara umum memang di situ sih. Cuman mau gimana ya? Soalnya minta kayak gitu ya. Nah, berarti ini cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu akar 2 per 2 ya. Dikalikan dengan T, dikurang dengan setengah. Nah, G itu tadi 10 ya. Sebenarnya ini bergantung soal. Kalau soalnya itu 9,8 ya 9,8. Cuman pada soal ini penting juga ya teman-teman ya. Di soal ini udah disediakan sih. Nah ini, gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ya udah kita pakai itu aja gitu ya. Nah, berarti G-nya itu 10. Berarti sekali 10 kali T kuadrat. Nah, pada dasarnya ya ini kita jalankan aja ya min 30. 10 bagi 2 itu 5, berarti 5 akar 2 gitu ya. 5 akar 2T min 10 bagi 2 itu 5 begitu. 5T kuadrat. Selanjutnya kita bagi ke 5 bagi dengan 5 ke kedua ruas. Berarti bagi 5. 30 bagi 5 itu 6, berarti min 6 gitu. Berarti ini sisanya itu akar 2T min T kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita buat ruas kanannya itu 0 ya. Berarti T kuadrat. Kenapa saya buat 0? Karena ini bakal menjadi persamaan kuadrat nanti. T kuadrat min akar 2T min 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman agak bingung nih. Cara memfaktorkan ini gimana? Nah, mungkin teman-teman yang ya nggak harus UTBK sih. Mungkin terutama yang masuk UTBK ya. Itu pasti udah kenal dengan rumus kecap ya. Atau rumus ABC gitu ya. Itu ya pada dasarnya T12 di sini itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagikan dengan 2A gitu ya. Nah, terus yang jadi B itu mana? Intinya yang jadi A itu konstanta yang di depan T kuadrat. Nah, berarti A di sini itu 1 nanti. Nah, kan 1 kali T kuadrat ya, T kuadrat gitu ya. Terus yang jadi B itu konstanta yang di depan T. Terus ini bakal menjadi C gitu ya. Udah kita cari aja. Berarti min B, berarti min akar 2 gitu ya. Makanya jadi positif akar 2 ya. Plus minus akar dari B kuadratnya berarti min akar 2 kuadrat. Min akar 2 kuadrat. Dikurang dengan 4. A-nya itu 1. C-nya itu min 6 ya. Berarti kali min 6 gitu. Dibagikan dengan 2A gitu ya. Berarti 2 kali 1 gitu ya. Oke. Ini dioperasikan berartinya akar 2 gitu. Plus minus berarti ini akar dari min akar 2 dikuadratin itu 2 ya. Nah, min 4 kali min 6 itu plus 24. Ya, langsung saja ya, plus 24 dibagikan dengan 2 kali 1 itu 2. Berarti ini akar 2 di plus minus akar dari 26 ya, dibagikan dengan 2. Oke, ini T12-nya. Pada dasarnya di sini kita punya dua solusi waktu. Jadi solusinya ada dua. Jadi T1-nya itu sama dengan akar 2 ditambah dengan akar 26 per 2. Terus T2-nya itu sama dengan akar 2 dikurang dengan akar 26 per 2. Nah, cuman saya ingin bertanya di sini. Waktu itu kan nggak mungkin negatif. Ya, waktu itu minimal 0 ya. 0. Nggak mungkin negatif. Kalau teman-teman perhatikan ini. Akar 2 dikurang
dengan 2 dikurang dengan akar 26 ini negatif. Ini kurang dari 0. Jadi ini itu nggak diambil. Nah gitu. Nggak di matematika ya. Mungkin kalau di matematik ya kita ngambil dua-duanya gitu ya. Di sini nggak segampang itu. Karena waktu itu, ya ini makna fisiknya waktu itu selalu positif ya. Berarti yang kita ambil itu yang ini. Nah, berarti ini T1-nya kita udah dapat. Itu, ini detik. Nah mungkin kalau teman-teman nanya ya, ini membahas yang tadi juga. Mungkin boleh nggak sampai sini? Sebenarnya boleh. Boleh saja sampai sini. Ini aman, karena ini udah berupa angka. Tujuannya angka. Karena kalau soal tadi, itu diharapkan, itu outputnya itu sudut. Nah, makanya ya kesannya wajib bawa kalkulator gitu ya. Tapi di sini, pada dasarnya, teman-teman nggak cari pakai kalkulator pun aman di sini. Aman. Cuman di sini saya bebaskan, teman-teman mau pakai kalkulator atau enggak itu bebas. Karena ini outputnya udah angka, udah sesuai dengan apa yang diminta lah, pasti ini angka lah ya. Nah gitu. Cuman ya, lagi dan lagi ya, ya kita nggak bisa prediksi dosen ya. Cuman kalau saya sendiri sih bakal jawab seperti ini aja. Nah, berarti T1-nya kalau teman-teman ragu ya, mungkin bolehlah dicari dengan kalkulator. Oke, saya cari aja pakai kalkulator. Saya nggak tahu kunci jawabannya juga. Berarti akar 2 ditambah dengan akar 26 dibagikan dengan 2. Ya kira-kira hasilnya itu bakal 3,26 detik. Nah, ini jawabannya. Jadi waktu yang dibutuhkan bola buat nyampe tanah itu 3,26 detik. Gitu. Lalu selanjutnya kita ngapain ini? Kita udah dapat waktu yang dibutuhkan bola buat nyampe tanah. Nah, oke, ini udah terjawab ya tentunya ya. Yang B ini udah terjawab. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Selanjutnya kita jawab yang C. Yaitu hitung jarak horizontal yang horizontal yang dicapai bola dihitung dari lantai 8 menara. Lantai 8. Ya, lantai ke-8 menara sains. Nah, caranya gimana? Kan kita udah dapat kan waktu yang dibutuhkan bola ke tanah kita udah dapat. Berarti waktu yang dibutuhkan bola pada arah horizontal kita bisa dapat juga. Sorry, bukan waktu. Apa namanya? Jarak horizontal yang ditempuh bola pada arah sumbu X ini, pada arah horizontal kita bisa dapat. Nah, dengan apa? Karena di arah sumbu X saya udah mention tadi itu GLB ya. Itu nggak ada percepatan, berarti kita gunakan yang rumus yang ini, yaitu delta X sama dengan Vx kali T. Nah, ini berarti jawaban yang B itu udah terjawab, kita masuk ke C ya. Nah, delta X-nya ini yang kita mau cari. Ya, kebetulan ini udah delta X ya. V di sini kan di arah sumbu X, itu V-nya nggak berubah-ubah. Mungkin teman nanya, kok V-nya nggak berubah-ubah, Mas? Gitu ya. Karena pada dasarnya nggak ada percepatan. Kecepatan itu bisa berubah kalau ada percepatan. Ya kita ya bisa bertambah, bisa berkurang, yaitu urusan belakang ya. Intinya kalau nggak ada percepatan, karena di arah sumbu X ini nggak ada percepatan di arah sumbu X. Nah berarti kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap, berarti sama dengan kecepatan awalnya ini. Jadi selama pergerakannya, V0 ini, V0 sin theta ini nggak bakal berubah teman-teman. Sampai tanah pun tetap ada V0 sin theta. Gitu. Nah, berarti di sini Vx di sini kita rubah menjadi V0 cos theta. V0 sin theta, sorry. Sorry, saya salin yang V0 sin theta ya benar. V0 sin theta. Nah, dikalikan dengan T. Nah, ini jarak yang ditempuh benda pada arah horizontal. Dihitung dari menara sampai titik terakhirnya itu sampai sini. Jadi ini maksud soal ini tuh kayak gini. Nah, ini jaraknya berapa sih kita? Jaraknya berapa sih? Nah, karena waktu yang kita jadi waktu dari sini ke sini itu tidak lain ya pada arah horizontalnya kan ini ya. Berarti waktunya itu sama dengan waktu dari sini ke sini. Itu tidak lain waktu yang ditempuh ibaratnya gini ya. Ibaratnya ada bola ya yang dinaikkan. Ini ibaratnya ada 2 bola gitu. Ibaratnya ada 2 bola. Ini kita pecah bolanya ibaratnya. Ini ibaratnya nggak ada. Berarti V0 sin theta sama V0 cos theta. Yang dibutuhkan dari sini ke sini
itu waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini itu sama dengan waktu yang dibutuhkan ketika dia naik lalu turun lagi. Gitu, idenya ada di situ. Karena mereka sama-sama nyampe tanah gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan waktu buat mencapai tanah, udah itu aja. Nah, jadi T di sini itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah gitu ya. Nah, kita udah dapat. Ya udah kita masukin saja gitu ya. P0-nya tadi 10, sin tetanya tadi tetanya itu 45 derajat, berarti sin 45 derajat ya. Berarti akar 2 per 2 dikalikan dengan T-nya itu 3,2. Nah, ini boleh pakai kalkulator nih. Delta X-nya kira-kira berapa tuh? Ya ini mungkin bisa disederhanakan ya. Ini 5 gitu. 5 akar 2 kali 3,26. Biasanya kalau saya soal beginian sih, yang ini tuh saya kalikan. Yang akarnya itu nggak saya apa-apain. Saya sering gitu sih. Biar, soalnya kalau akarnya kita distribusikan di kalkulator ya, pada dasarnya kita bakal melakukan pendekatan. Nah, kayak gitu. Berarti ini 3,26 kali 5. 3,26 kali 5 saja yang saya lakukan di sini. Berarti 16,3 akar 2 gitu. Nah, satuannya apa? Meter ya. Ini jawaban yang terakhir. Itu soal C. Oke, soal kedua ada pertanyaan. Nah, Gimana? gitu. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung reset ya, teman-teman. Mungkin kita tunggu semenit 2 menit ya, Mas ya, sambil Masnya istirahat sebentar, Mas. Aman, aman, aman. Mungkin aku izin review nih, Mas, buat soal GLB ini ya, Mas ya. Ya, boleh. Nah, kalau dari oh, kalau misalnya aku ada salah mohon dibenahi ya, Mas ya. Ya, Jadi aman, mungkin aman, aman. dari awal banget nih Mas, dari ngebaca soal tuh butuh ketelitian banget ya Mas ya. Hmm, Karena misalnya kita salah ngebaca yang terhadap sumbu apa nih gitu untuk Vertikal. sudutnya tuh. Nah itu kalau misalnya udah salah dari awal tuh pasti salah ke belakangnya gitu ya Mas ya. Betul, betul. Tuh. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin ini juga salah satu butuh ketelitian banget nih dalam baca soalnya sendiri tuh. Terus tadi Masnya juga sempat nge-mention ada beberapa rumus-rumus yang perlu diingat lagi nih dari SMA SMP dulu ya Mas ya untuk GLB, GLBB. Terus tadi ada juga untuk yang sinkos-sinkos itu yang segitiga. Terus ada juga untuk soal rumus yang ABC tuh. Dulu aku sering Ya, banget betul. ketemu rumus itu Mas waktu SMA tuh. Nah, untuk rumus yang ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa poin-poin penting ya Mas ya untuk mengerjakan soal ini gitu. Betul sekali. Oke. Aduh, ini kayaknya penjelasan dari Masnya nih jelas banget nih Mas. Jadi teman-teman belum ada yang bertanya nih Mas. Ada mungkin karena waktu juga ya Mas ya. Mungkin bisa dilanjut ke soal selanjutnya ya Mas ya. Oke, boleh. Aman, aman. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjut soal ketiga ya. Wow, ini bakal kayaknya bakal butuh waktu lama saya jelaskan ini. Soal ketiga ini penguraian gaya ya. Ya kita menyesuaikan aja lah nanti. Soal ketiga. Itu dinamika partikel. Ini dari gambarnya sih, ini gambar gambar dari buku Haliday sih. Mungkin teman-teman kalau ngelaprak ya, kalau apa namanya, ada praktikum, saya kurang tahu ini ada praktikum fisika dasarnya atau enggak. Nah, intinya gambar-gambar kayak gini tuh biasanya tuh dari buku Haliday ya, Haliday Resnick. Oke, intinya langsung saja pahami soalnya. Jadi lagi dan lagi saya harus menekankan teman-teman pahami soalnya. Karena dengan memahami soal kita, oke, ini beruntung sebenarnya. Disediakan gambar ini sesuatu yang beruntung sebenarnya. Oke, di sini udah dijelaskan juga. Di sini ada Muka ya. Mungkin teman-teman udah kenal Muka ini apa gitu ya. Koefisien gesek gitu ya. Koefisien gesek statis ya. Kinetis, sorry. Intinya dia itu tingkat kekasaran lah. Semakin besar Muka itu berarti lantainya itu makin kasar gitu ya. Kalau teman-teman baca soal ini, itu permukaan bidang miring ini nggak ada, ini licin ini. Coba diperhatikan soalnya.
Perhatikan soalnya. Nih, permukaan licin. Permukaan bidang miring merupakan permukaan licin. Nah, jadi bayangkan kalau teman-teman nggak baca soalnya dengan teliti. Mungkin teman-teman langsung ambil kesimpulan ini semua itu gara-gara teman-teman ngelihat ini Miyuka. Ini langsung teman-teman ngira ini semuanya kasar gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, sebentar. Oke, oke, itu aja. Jadi yang pertama itu baca soalnya, yang diminta itu apa? Ya ini minta tegangan tali gitu ya. Terus nanya percepatan juga. Teman-teman, kalau ngelihat soal dinamika, teman-teman harus menguraikan gaya. Itu yang pertama. Jadi jangan takut buat menguraikan gaya. Oke. Kita uraikan gayanya pada setiap benda ya. Mungkin saya ambil aja lah. Ini biar mempermudah saya juga ya. Ini saya ambil bendanya. Oke. Jadi tanpa melihat soal pun, kalau saya udah punya sistemnya, itu saya uraikan saja gaya-gayanya. Cara menguraikan gaya itu kayak gimana? Yang pertama, kita mengenal yang namanya gaya berat ya. Ininya semua benda bermassa di permukaan bumi, itu pasti mengalami yang namanya gaya berat ya. Langsung saja, ini sini masanya A, berarti dia itu gaya beratnya ke bawah. Mungkin saya pakai warna lain saja. Oke. Yaitu MA kali G ya. Arahnya itu selalu ke bawah. Yaitu MA kali G. Nah, intinya gambar semua gaya beratnya dulu. Berarti yang ini punya gaya berat juga. Itu MB kali G. MB MB kali G. Wih, kok MBG ini makanan bergizi gratis. Oke, kayak gini. Oke, bercanda. Oke, langsung saja. Terus yang kedua, kita gambar yang namanya itu gaya normal ya. Gaya normal ini sifatnya itu intinya kalau benda itu bersentuhan, itu pasti ada gaya normal. Yang arahnya itu selalu tegak lurus dengan permukaan sentuh. Nah, kan B ini, balok B ini bersentuhan dengan ini kan, dengan bidang miring ini kan. Berarti di sini ada gaya normal juga. Itu arahnya ke atas. Itu mungkin NB gitu ya. Terus yang ini, ingat gaya normal itu tegak lurus dengan permukaan sentuh. Berarti buat yang A itu gaya normalnya itu ke sana. Ya mungkin saya tulis NA gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya, kita mikir teman-teman. Oke, selanjutnya itu mungkin gini. Gaya tegangan tali. Nah, intinya gaya tegangan tali itu sifatnya itu selalu narik ya. Nggak ada tali itu nggak mendorong. Tali itu nggak pernah mendorong. Dia itu selalu narik. Jadi kalau bendanya di sini berarti talinya itu narik ke atas gitu ya. Mungkin saya pakai warna beda saja. Sebentar. Saya pakai warna hijau mungkin. Nggak jelas. Bentar. Ini harusnya jelas sih. Ya, ini jelas. Nah, ini. Ini gaya tegangan tali itu selalu narik ya. Nah, dan ini yang juga selalu narik bendanya itu. Itu gaya tegangan tali. Nah, sifatnya selalu narik. Selanjutnya, yang teman-teman perlu perhatikan, kalau seandainya benda ini bergerak, kan geraknya itu tidak lain merupakan ya ini turun, ya karena berhubungan massa yang ini besar ya. Berarti kemungkinan besar ini turun, terus yang ini ke kiri gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau di sini teman-teman butuh ya namanya itu menguraikan gaya. Jadi pada dasarnya MB di sini, MA kali G di sini, itu kan nggak searah dengan nggak ada komponen gaya yang searah dengan pergerakan dari bendanya. Kan bendanya itu gerak ke bawah nih. Nah, yang ini itu kita uraikan teman-teman. MA kali G kita uraikan. Yaitu ke bawah dan ke kiri bawah. Nah, kita uraikan. Kalau ini kita udah uraikan, ini tuh udah nggak ada. Terus sudutnya itu bakal muncul di mana? Oke, saya buktikan aja lah, biar teman-teman nggak bingung ya. Saya buktikan aja sekilas. Mungkin kalau teman-teman lupa nanti juga bisa ingat membuktikannya itu kayak gimana. Misalnya di sini saya punya vektor MB kali G. Nah, saya perpanjang aja MA kali G gitu. Pada dasarnya ini kan segitiga nih. Tinjau segitiga ini. Perhatikan segitiga ini. Maka sudut di sini itu harus 90 min theta.
Kenapa 90 min theta? Coba teman-teman jumlahkan 90 min theta tambah 90 derajat. Pasti hasilnya 180 derajat. Dan itu merupakan sudut dari suatu segitiga. Ya ini berarti 90 min theta di sini udah benar. Tapi kalau teman perhatikan, kalau di sini saya buat sesuatu yang tegak lurus di sini ya, sesuatu yang tegak lurus dengan bidang miring ini ya. Berarti ini dengan ini itu tegak lurus. Berarti tetanya bakal muncul di sini. Jadi teta yang ada di sini itu bakal muncul di sini. Nah, mungkin dosen itu langsung ngasih kesimpulan ya. Tetanya bakal muncul di sini gitu ya. Cuman di sini saya kasih tahu lah alasannya. Biar teman-teman kalau lupa nanti bisa ngingat lagi gitu ya. Nah, berarti di sini tetanya bakal muncul di sini. Tetanya bakal muncul di sini. Nah, dengan cara yang sama tadi, ini bakal menjadi MA kali G dikalikan dengan cos theta gitu ya. Yang ini bakal jadi MA kali G dikalikan dengan sin theta gitu. Kan ini kena sudut nih. Ini nggak kena sudut. Yang ini udah nggak ada. Komponen yang ini kita udah uraikan. Ini udah nggak ada nih. Kita udah uraikan ke bawah dan ke sini. Oke, selanjutnya gimana teman-teman? Langkah selanjutnya, teman-teman tinjau bendanya satu per satu. Caranya tinjau benda satu. Itu benda A lah, benda A. Nah, kita buat sistem koordinat dulu buat benda A. Misalnya sistem koordinat kita itu kayak gini. Jadi yang awalnya yang kita kenal sumbu X, Y itu emang selalu tegak lurus sih. Cuman pada dasarnya kayak gini ya, horizontal sama vertikal ya. Tapi saya buat kayak gini sistem koordinatnya. Nah, kayak gini. Kenapa kayak gini? Biar dia itu nanti ya searah dengan perpindahannya itu. Kan dia itu ke kiri bawah nanti. Nah, saya rubah sistem koordinatnya. Mungkin di sini pada arah sumbu X. Gitu ya. Tinjau aja. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X. Di sini pakai hukum Newton 2 ya. Bendanya ini gerak ya teman-teman ya. Karena di sini itu nyari percepatan. Nah, nyari percepatan. Berarti bendanya ini gerak. Berarti pakai hukum Newton 2 gitu ya. Sigma Fx itu sama dengan massa benda A dikalikan dengan percepatan benda A. Oke? Nah, sigma Fx di sini nanti yang F positif, yang teman-teman asumsikan F yang positif itu yang searah dengan perpindahannya. Ya kita asumsikan saja bendanya itu gerak ke kiri bawah. Jadi yang ke arah kiri bawah itu teman-teman asumsikan positif, yaitu MAG sin theta di sini. Nah gitu. T di sini teman-teman asumsikan negatif karena arahnya itu berlawanan dari perpindahannya itu yang harusnya ke kiri bawah. Yaitu di sini berarti MAG sin theta sama dengan MA dikurang dengan, karena ada gaya yang melawan yang ke arah kanan atas, berarti dikurang dengan T sama dengan MA dikalikan dengan A. Nah, ini yang pertama. Ini persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita tinjau masih benda A nih. Kita tinjau benda A pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, di arah sumbu Y, benda A ini kan dia itu nggak naik turun kan. Ya, pasti dia itu nggak loncat-loncat bidang miring ya. Ya udah, dia itu bakal turun saja gitu, mulus. Turun dengan mulus, nggak naik turun. Artinya, di sini kita bakal menggunakan hukum Newton 2. Bukan hukum Newton 1, yaitu sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi total gaya yang bekerja pada arah sumbu Y itu 0. Nah, yang ke arah atas kita asumsikan positif, yang ke arah bawah itu kita asumsikan negatif. Yang ke arah itu ke atas ada Na, yang ke arah bawah itu ada Ma G cos theta. Walaupun ini nanti nggak berguna juga ya. Cuman nggak apa-apa, karena ini nanti kita lihat berguna atau enggak. Nah, intinya di sini Na harusnya nggak berguna sini nanti. Na min Ma G cos theta itu sama dengan 0. Nah, karena yang ke atas itu kan Na ya. Yang ke bawah itu Ma G cos theta. Gitu. Nah, karena nanti Na di sini sih gaya normal itu nanti bakal dibutuhkan buat nyari gaya gesek. Berhubungan di soal ini itu gaya geseknya di sini itu nggak ada gaya gesek di benda A.
Pada dasarnya kita nggak butuh NA sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah. Ini bukan suatu masalah juga. Ya terserah kita mau nyari atau enggak ya. Tidaknya kita nggak melakukan kesalahan lah. Oke, mungkin ini saya anggap persamaan 2 gitu. Oke, selanjutnya kalau kita udah ninjau benda A, sekarang kita ninjau benda B sekarang ya. Kita kembali ke tinjau benda B. Tinjau benda B. Ya, pada benda B kita asumsikan ini X-nya kan dia itu gerak ke kiri ya. Berarti nanti sistem koordinatnya kira-kira kayak gini buat benda B gitu ya. Berarti pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X. Karena benda B ini gerak ke kiri, nanti gaya-gaya yang ke kiri itu kita asumsikan positif. Nah, langsung saja. Hukum Newton 2 berarti sigma F pada arah sigma F X gitu sama dengan MB dikalikan dengan A gitu ya. Yang ke kiri itu kita anggap positif. Nah, yang ke kiri itu cuma ada tegangan tali di sini teman-teman. Berarti langsung saja T gitu ya. Nah, T ini kan searah dengan perpindahannya ya. Kan pindahnya ke kiri dia kan. Kita asumsikan arahnya ke sistemnya itu turun gini ya. Nah, ya, turun ke bawah gitu ya. Nah, berarti T di sini positif T-nya. Berarti T sama dengan MB dikalikan dengan A gitu ya. Ini saya asumsikan persamaan ke 3. Tapi sebentar. Oke, di sini kita ada kekurangan sesuatu teman-teman. Kan di sini ada gaya gesek ya. Nah, jadi ada kurang sesuatu di sini. Wah, untung nggak kebablasan ya. Kita kurang dalam menggambarkan gaya gesek di sini. Karena bendanya B ini geraknya ke kiri, berarti gaya geseknya itu ke arah kanan ya. Intinya gaya gesek itu pasti selalu berlawanan dengan arah pergerakannya. Nah, berarti arahnya itu ke arah kanan. Itu FK ya. Nah, berarti yang menjadi FK di sini itu negatif. Karena bendanya itu gerak ke kiri, FK ini arahnya ke kanan. Berarti dia itu negatif. Berarti min FK di sini harusnya. Berarti T min FK. T dikurang dengan FK. Yaitu gaya gesek kinetis ya. Oke. Ingat, ini mungkin saya tulis ini persamaan ketiga. Nah, sekarang kita tinjau benda B di arah sumbu Y. Nah, mengapa saya bilang ini ribet? Ya ini ribetnya. Kita ninjau-ninjau ini. Harus sabar lah pokoknya. Jangan sampai ada kesalahan ya. Oke. Pada arah sumbu Y. Kan benda A ini, benda B ini kan nggak naik turun kan. Berarti nanti pakai hukum 1 Newton. Dia itu nggak naik turun. Berarti sigma FY sama dengan 0. Nah, berarti yang ke atas itu positif. Nanti NB dikurang dengan MB kali G gitu ya. Nah, berarti sigma FY itu sama dengan 0. Yaitu MB kali G. N yang ke arah atas itu N tadi ya. N dikurang dengan MB kali G sama dengan 0. Nah, berarti Bentar. NB gimana? Itu itu kalau kita dari sumbu Y-nya nol semua karena mereka di tanah. Enggak, karena dia itu enggak naik turun. Oke. Nah, oke. Aman ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti MB kali G gitu ya. Intinya kalau bendanya itu enggak naik turun atas ke bawah, itu berarti sigma FY-nya 0. Enggak ada gaya total yang bekerja pada sumbu Y itu 0. Gitu. Nah, itu berlaku hukum Newton 1 tentunya. Karena itu enggak gerak dia ke atas bawah. Berarti enggak ada gaya yang menyebabkan dia gerak. Ada gayanya ada, cuman gayanya itu saling menghilangkan gitu ya. Nah, gitu. Ini saya asumsikan ini persamaan 4. Wah, udah ada 4 persamaan aja ini. Nah, lalu ini belum selesai, ini 4 persamaan ini belum cukup. Nanti gaya gesek kinetis, rumusnya itu mu k dikalikan dengan gaya normal. Oke? Pada dasarnya kan FK di sini itu bekerja pada benda B ya. Berarti di sini itu NB gitu. Mu k-nya yang mana? Oke, mungkin di sini saya buat ini menjadi persamaan 5 saja. Nah, biar runtut ya teman-teman ya. Selanjutnya, persamaan 4 itu dimasukin ke persamaan 5. Nah, jadi NB ini kan sama dengan MB kali G ya. Berarti ini dimasukin ke sini. Berarti FK-nya kita bisa dapat. Berarti FK itu sama dengan mu K dikalikan dengan MB kali G. Nah, gitu. Ini saya asumsikan ini persamaan ke-6. Oke. Terus persamaan ke-6 ini buat apa? Disubstitusikan ke sini. Disubstitusikan gini. Nah, berarti nanti persamaan 6
itu bakal disubstitusikan kemana? Ke persamaan 3 gitu ya. Dimasukin aja ke persamaan 3. Mungkin persamaan 3 saya salin aja. Gitu. Oke, saya salin. Oke, FK di sini langsung saya ganti. Saya ganti dengan apa kita udah dapat tadi itu. Itu saya ganti dengan ini gitu ya. Nah, oke sebentar. Ini bukan lagi persamaan 3 ya. Oke. Nah, ini mungkin saya asumsikan ini persamaan 7 gitu ya. Jangan bingung ngelihat persamaan ini. Terus guna persamaan 7 ini buat apa? Kita nyari T dari persamaan 7. Berarti T-nya itu kita bisa dapatkan. Ini mungkin nggak usah saya asumsikan persamaan 7. Intinya saya dapatkan T-nya dulu. Berarti MB kali A ditambah dengan mu K MB kali G. Nah, ini saya asumsikan persamaan 7. Terus persamaan 7 ini buat apa? Kita substitusi ke persamaan 1. Ya gitulah kira-kira. Nah, kita masukin aja ke persamaan 1. Nah, gitu. Masukin aja. Nah, T di sini. Jadi mungkin biar runtut ya. Nanti saya kasih catatannya nanti ke admin yang udah ngechat saya juga. Nanti boleh diminta. Nah, intinya persamaan 7 itu bakal dimasukin ke persamaan 1. Nah, T-nya itu yang mana ya ini? Dimasukin aja. Nah, berarti dikurang dengan T-nya dimasukin ini. Jangan lupa dikurungin ya. Nah, ini masukin ini. Nah, ini dikurungin. Nah, gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa dapat A di sini. Nah, kalau teman-teman rapikan persamaan ini berarti MAG sin theta. Halo Kak, Gimana? aku itu ngeliat substitusi ini, aku lupa kita cari apa ya? Kita nyari percepatan dulu baru nyari tegangan tali. Oke, Oke, berarti min MB kali A dikurang dengan mu K MB kali G sama dengan M kali A. Jadi tujuan kita nyari percepatan dulu ya. Tegangan tali itu mustahil bisa didapatkan tanpa percepatan. Jadi soal ini kalau teman-teman perhatikan ya. Soal A itu nanya besar tegangan talinya. Pada dasarnya itu nggak bisa kita cari duluan. Kita harus jawab soal B dulu. Nanti teman-teman bakal tahu. Karena kalau kalian teman-teman lihat tegangan tali di sini itu ada hubungannya sama A di sini. Tegangan tali di sini itu ada hubungannya sama A. Jadi A di sini itu harus dicari terlebih dahulu. Baru T-nya itu bisa dicari. Jadi jangan digocek sama soal ya. Oke. Berarti di sini teman-teman bisa cari. Berarti sorry di sini MA ya. Ini MA. Nah, ini pindah ke kanan. Berarti di sini MA tambah MB dikalikan dengan A. Nah, yang ini suku yang ini sisa ini saja. MA kali G sin theta dikurang dengan ini. Nah, gitu. Sorry, sebentar. Oke. Dari sini kita bisa dapat A-nya. A-nya itu berarti ya tinggal dibagi kedua ruas dengan MA tambah MB ya. Nah, ini tinggal dibagi MA tambah MB. Nah, di sini mungkin saya nggak usah masukin angkanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukin sendiri nanti. Intinya ya teliti aja masukin angkanya. Intinya MA ini semuanya udah diketahui soal. Semua yang ada di sini itu diketahui soal. Terus pertanyaan selanjutnya, tegangan talinya gimana? Tegangan tali, teman-teman bisa pakai persamaan manapun. Yang ada T di sini. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, nanti hasilnya bakal sama. Nah, mungkin yang lebih sederhana mungkin yang ini. Sorry. Sebentar. Mungkin teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, ini. Buat nyari tegangan talinya. Salin saja. Nah, kan A-nya kita udah dapat. Yang awalnya A-nya itu nggak diketahui, sekarang kita udah dapat. Berarti T-nya itu sama dengan MA kali G sin theta dikurang dengan MA kali A. MA kali A. Udah dapat A-nya. Dapat T-nya. Berarti T-nya itu, ya teman-teman masukin aja ya angkanya ya. Oke, mungkin saya bantu aja. Di sini berarti MA G sin theta dikurang dengan MA
Terus yang jadi A itu mana ya? Ini. Yang kita udah dapat ini. Nah ini. Nah jangan lihat ini karena teman-teman belum masukin angka aja sih. Kesannya ini kayak panjang gitu. Kalau dimasukin angka ya ini selesai. Nah ini. Jadi ini tegangan talinya. Saran saya tetap hati-hati. Ini kan banyak variabel ya yang teman-teman input di sini. Itu banyak. Banyak sekali yang teman-teman input. Jangan salah dalam mengetik. Intinya teman-teman harus kalau udah nemu jawaban dicek lagi jawabannya. Pastikan bahwa jawaban yang kalian tulis itu benar. Jadi ya misalnya saya nemu 5 meter per second kuadrat nih misalnya ya. Terus ternyata saya cek lagi itu 10 meter per second kuadrat. Waduh, itu udah mulai bingung untuk kita. Ya dicek lagi sampai kita benar-benar teliti. Oh ternyata yang benar 5 meter per second kuadrat. Ya udah itu yang ditulis. Kayak gitu. Oke ini tinggal masukin angka aja. Soal ini ada pertanyaan? Misi Kak. Gimana? Itu boleh ke aku lihat lihat hasil akhir A sama T-nya, pengen nyatet. A sama Kayak T maksudnya? itu kayaknya tengah-tengah jalan aku kayak apa ya? Bingung. Gimana? Ya emang karena banyak persamaan. Makanya saya udah katakan sih tadi. Dinamika itu pada dasarnya itu kita menyelesaikan persamaan. Tanpa teman-teman sadari, fisikanya itu cuma sampai sini teman-teman. Ini fisika nih, ini fisika, ini fisika, ini semua fisika. Sebentar. Ini semua fisika. Sisanya itu matematika. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah paham dari bawah ini, dari NB sama dengan MB kali G, sampai ke atas, itu fisika itu sampai situ. Sisanya kita menyelesaikan persamaan. Dan itu merupakan sumber kesalahan biasanya. Jadi hati-hati dalam menyelesaikan suatu persamaan. Harus teliti ya. Saya yakin bingungnya itu pasti dalam mensubstitusi gitu ya, mengeliminasi gitu ya. Betul nggak? Gimana? Ada pertanyaan lain ya? Sebelum saya lanjut soal selanjutnya. Jadi ada yang sempat raise hand itu Kak. Boleh, langsung aja. Nah itu Satrio silahkan. Permisi Mas, saya izin bertanya untuk misal tipe Mhm. soal yang kayak gini itu tips and triknya memang kita awalnya nyari percepatannya dulu atau misal ada kayak contoh soal lain itu dicari yang lainnya dulu gitu. Mungkin ada Oke, tips and triknya Mas. oke. Oke, kalau soal beginian, kalau bendanya gerak ya. Kalau bendanya gerak, pada dasarnya kita bisa cari percepatannya dulu, baru tegangan talinya. Intinya soal beginian, itu mentok-mentok biasanya ya. Kita nyari tegangan tali dan percepatan. Itu biasanya cuman segitu aja. Nah, cuman kalau jadi pertanyaan, ibaratnya soal tadi itu menjebak ya. Kita seakan-akan disuruh cari tegangan tali dulu, baru percepatan. Tapi pada dasarnya, tegangan tali itu nggak bisa kita dapatkan tanpa percepatan. Itu yang pertama. Kalau bendanya gerak. Kalau bendanya gerak. Cuman kalau bendanya diam, itu kita bisa cari langsung tegangan talinya. Caranya gimana? Ya, ini terapkan, kan kalau benda diam, itu berarti terapkan hukum 1 Newton. Betul nggak? Tegangan tali itu teman-teman bisa cari di sini langsung. Berarti langsung saja tinjau yang ini seandainya ya, ini saya rubah soalnya. Tinjau benda A gitu ya. Tapi ini kasusnya diam. Ini gak gerak. Soalnya bilang itu bendanya diam. Berarti yang bekerja, berarti yang ke arah kanan itu, yang ke arah kiri kita asumsikan positif gitu ya. Berarti sigma fx sama dengan 0 pada arah sumbu x ya. Pada arah sumbu x gitu. Berarti MAG sin theta itu sama dengan min T sama dengan 0. Udah dapat T-nya. Dapat T-nya, yaitu MAG sin theta. Jadi kesimpulannya apa? Kalau bendanya diam, kita bisa langsung dapat tegangan talinya. Tanpa kita cari, ya percepatannya udah pasti 0 kan. Nah itu, jadi mudah kita cari tegangan talinya. Kalau bendanya diam. Tapi kalau bendanya gerak, itu kita harus cari percepatannya dulu. Gitu. Oke, terima Dijawab? kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Sorry ya, saya nggak masukin angka di sini ya. Buat biar waktu kita efisien aja sih. Intinya ini tinggal dimasukin angka aja teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi?
Gimana? Aman nih Kak, Mas. Ini Mas. halo Kak, Aman ya? Kita bisa lanjut ya? Wah, halo Kak, oh, itu Ya ya. Sebastian Kak. itu Gimana yang gimana? itu yang tegangan. Gimana tegangannya? Ini saya yang nge-lag atau gimana nih? Oh enggak deh, kupikir ada yang salah. Gimana? Ada yang salah? Aku tadi awalnya pikir itu kayak MA kali A-nya harusnya positif nih pas udah diurai, tapi kalau lihat lagi ternyata enggak. Ini kan pindah ke kiri ya. Terus ini ke kanan gitu ya. Oke. Gimana? Ya Ada pertanyaan lagi? udah Oke. baik sekarang. Mana mana mana. Gimana yang lainnya? Kalau aman saya lanjut nih. Lanjut Kak. Aman nih kayaknya nih. Udah nggak ada yang Ya, tanya lagi nih. oke, soal terakhir nih. Sebentar. Ini usaha energi sih. Ini menurut saya soal yang udah cukup bagus. Dan ini ya mungkin mentok-mentok soal SKPB itu usaha energi susahnya itu di soal ini aja. Serius. Saya ini ngomong serius ya. Mentoknya cuman di sini aja soal SKPB yang usaha energi. Yang selama ini saya lihat. Ini udah paling susah menurut saya. Susah bukan berarti kita nggak bisa ngerjain ya. Ini gampang juga sih pada dasarnya. Intinya dari segala soal yang lain, saya lihat ini yang paling menarik. Nah gitu. Intinya usaha energi itu kita nggak usah ninjau gaya. Itu yang pertama. Usaha energi, saya ulangi lagi sekali. Usaha energi kita nggak perlu ninjau gaya. Oke. Intinya saya langsung ke poinnya ya. Saya nggak usah buktikan energi kinetik itu setengah mv kuadrat, terus energi potensial itu mgh gitu ya. Hukum kekekalan energi mekanik itu seperti apa gitu ya. Saya tentu nggak bakal buktikan di sini. Ya teman-teman harus buktikan ya. Itu nggak, jangan diterima begitu saja. Itu saran dari saya sih. Ya itu mungkin nggak berlaku buat fisika aja ya. Mungkin segala ilmu juga kayak gitu ya. Mau ilmu apapun kita harus cari dasarnya gitu ya. Konsep dasarnya, basicnya. Nah, oke. Intinya saya langsung ke kesimpulannya saja. Intinya energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Lalu energi potensial itu mgh. Lalu kalau di sini itu tidak bekerja gaya gesek, tidak ada gaya gesek, itu bakal berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Akan berlaku, mungkin saya tulis hukum HKM ya, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Intinya hukum kekekalan energi mekanik mengatakan energi mekanik kondisi awal itu sama dengan energi mekanik kondisi akhir. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Jadi pada dasarnya di sini energi kinetik 1 ditambah dengan energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2 gitu ya. Ini berlaku kalau nggak ada gaya gesek. Nanti saya jelasin ini gaya gesek itu bakal ngurangi, ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nanti itu bakal mengurangi energi mekanik awal. Nah, intinya ini kalau tidak ada gaya gesek. Cuman kalau ada gaya gesek, kalau ada gaya gesek, hukum kekekalan energi mekanik itu nggak berlaku kalau ada gaya gesek. Hukum kekekalan energi mekanik, HKM saya tulis ya. HKEM sih harusnya, hukum kekekalan HKEM deh, HKEM. HKEM. Nah, HKEM. Ini nggak berlaku. Cuman kita bisa manipulasi dikit. Intinya akibat adanya gaya gesek ada energi yang hilang. Intinya teman-teman harus pahami ini cara matematik ya. Energi mekanik, energi total di kondisi awal itu sama dengan energi total di kondisi akhir. Cuman kalau ada ada gaya gesek, nanti energi mekanik di kondisi awal itu bakal dikurangi oleh usaha oleh gaya gesek. Nah, usaha oleh gaya gesek. Dan menghasilkan energi mekanik 2. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat nih. Nah, ini pertama, lalu ini kedua. Pada dasarnya kalau ideal itu tidak ada gaya gesek,
berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, itu. Berarti ini kalau kita jabarkan ya, berarti ini EK1 tambah EP1 gitu ya, dikurang WF. Nah, berarti ini EK2 tambah EP2 gitu ya. Nah, terus usaha oleh gaya gesek itu apa? Usaha oleh gaya gesek tidak lain. Oke, saya buktikan saja dikit. Intinya usaha itu perkalian antara gaya didotkan dengan perpindahan ya. D gitu ya. Nah, gaya oleh gaya gesek ya berarti mu K dikalikan dengan gaya normal, betul nggak? Nah, mu K kali N ya. Pada dasarnya mungkin saya tulis lah di sini FK ya. Ini usaha oleh gaya gesek, ini FK gitu dikalikan dengan perpindahannya itu. Nah, karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah perpindahan. Ya, kalau teman-teman belajar ya, perkalian dot itu kan kita udah pelajari sih tadi. Besar dari FK dikalikan dengan besar dari D dikalikan dengan cos theta. Nah, FK itu misalnya bendanya bergerak ke kanan gitu ya. Ini saya kasih pengantar nih, saya belum ke soalnya. Bendanya gerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Ini berarti FK ini ke kiri. Berarti perpindahannya ke kanan dong, karena dia itu gerak ke kanan, berarti D-nya ke kanan. Karena D sama FK ini arahnya berlawanan, berarti sudut yang dibentuk antara vektor D dengan vektor FK itu 180 derajat. Berarti cos di sini itu 180 derajat. Berarti FK kali D itu dikalikan dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu negatif 1, berarti negatif FK kali D. Nah, FK di sini apa sih? Yaitu mu K dikalikan dengan gaya normal, dikalikan dengan D-nya itu. D itu jarak selama bergesekan. Nah, ini usaha oleh gaya gesek. Jadi ini yang teman-teman perlu ingat. Ini yang saya kotakin ini yang perlu teman-teman ingat. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, intinya di sini kita yang pertama teman-teman harus buat itu acuan hanya acuan ketinggiannya. Biasanya kita menggunakan acuan ketinggiannya itu terhadap tanah. Yaitu H sama dengan 0 itu di tanah. Ya saya sebutkan ini tanah ya. Ini H sama dengan 0. Kita buat indeksnya. Ini misalnya kondisi awal kan bendanya ini meluncur ya. Ini kondisi keduanya. Kondisi keduanya bendanya itu nyampe sini. Hampir nabrak si pegas ini. Terus kondisi ketiganya ketika bendanya ini udah nabrak pegas, berarti si pegas ini bakal mendek nanti kalau ditabrak. Itu kondisi ketiganya di situ. Oke, kita fokus ke soalnya. Soalnya minta kecepatan balok ketika tepat mengenai ujung pegas. Berarti nanya kecepatan di kondisi kedua gitu ya. Ya terapkan aja. Kan di sini gaya geseknya itu ada di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu nggak ada gaya gesek. Berarti berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Gaya geseknya itu hadir di sini. Kan kita tinjau itu 1 ke 2. Nah, yang ada gaya gesek itu nanti dari 2 ke 3. Nah, berarti berlaku hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Nanti tulis saja, berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, gitu. EK1 apa? Yaitu energi kinetik di kondisi 1. Bendanya ini, kalau teman-teman baca ya, pasti ini dilepas bendanya. Nah, ini dilepaskan. Kalau dilepaskan, itu artinya kecepatan awalnya itu 0, berarti kecepatannya 0. Teman-teman kalau, oke saya jabarkan aja lah. Berarti ini V1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2 gitu ya. V1-nya itu 0. 0. Kenapa? Karena dia dilepaskan. Tapi H1-nya itu ada nih. H1-nya ini 5 meter ini. Nah, berarti MGH-nya kita bisa cari. Berarti M, ya pada dasarnya ya saya tulis saja ya MGH1. Berarti ini 0 ya. Ini 0 sama dengan setengah MV kuadrat. MV2 kuadrat. H2-nya itu 0. Kenapa H2-nya 0? Karena dia itu udah nyampe tanah. Gitu. Nah, udah di tanah. Berarti H-nya itu 0. Berarti ini 0 nih.
Nah, udah tinggal sisa itu aja. M-nya teman-teman bisa coret, berarti 2GH itu sama dengan V2 kuadrat. Berarti V-nya kita bisa cari, yaitu V2 itu sama dengan akar dari 2GH. Nah, ini bisa dimasukin aja langsung akarnya. Oke, 2GH1 lebih tepatnya ya, sorry. Ini GH1, ini GH1. Nah, masukin aja nanti G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat gitu ya. Terus H1-nya tadi berapa meter? 5 meter. H1-nya itu 5 meter. Ya, dimasukin aja. Berarti V2 itu sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 5. Yaitu 5 kali 2, berarti akar dari 100. Berarti 10 meter per second. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, itu nanya panjang X, nah panjang X, yaitu pemendekan maksimum pada pegas oleh balok. Nah, di sini itu bakal bekerja usaha oleh gegesek. Jadi nggak berlaku hukum kekalahan energi mekanik di kondisi 2 ketiga. Berarti nanti kita manipulasi, nanti EM2 dikurang dengan usaha oleh gegesek sama dengan EM3. Nah itu. Mungkin saya langsung jabarkan saja. Di sini berarti EK1 tambah EP1 gitu. Kok EP1 sih? EK2 tambah EP2 gitu. Tambah EP2. Usaha oleh gegesek kita udah cari tadi. Yaitu mu K dikalikan dengan N. Pada dasarnya di sini dikalikan dengan X ya. Itu udah diketahui sih. Panjang lintasan ditempuh itu X. Nah, EM2-nya itu apa ya? Itu EK2 tambah EP2. Nah, EK2-nya gimana? Yaitu setengah MV kuadrat tadi. Setengah MV2 kuadrat. Nah, V2 kuadrat kan udah didapat nih. Tapi nanti kita lihat. Nah, ditambah dengan EP2. EP2-nya itu 0 karena dia itu udah di tanah. Dikurang dengan mu K. Nah, N di sini itu apa sih? Kita tinjau bendanya ada di sini. Kan bendanya kalau udah ada di sini, ya saya asumsikan ini ada di sini ya. Asumsikan ada di sini ya. Berarti di sini itu ada tanah gitu. Jadi ada M kali G, berarti di sini ada gaya normal. Karena dia itu nggak naik atas bawah, berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti N min MG itu sama dengan 0. Berarti N-nya itu sama dengan MG. Gitu. Dimasukin aja, berarti N-nya itu sama dengan MG. Berarti ini M kali G dikalikan dengan X. EK2-nya itu berapa sih? Nah, karena di sini itu pemendekan maksimum, berarti pada kondisi ketiga, itu bendanya diam. Kan kalau panjang pegasnya itu udah mendeknya maksimum, berarti udah diam bendanya gitu ya. Berarti EK2-nya ini 0. Mungkin saya jabarkan aja lah. Setengah M V2 kuadrat, ini 0 nih. Ini 0. Nah, EP2-nya juga 0. Berarti EP2-nya juga, oke, EP2-nya nggak 0. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Di sini saya lupa tulis. Kita mengenal yang namanya juga usaha oleh, bukan usaha, energi, apa namanya? Energi potensial pegas, EPP. Itu rumusnya itu setengah KX kuadrat. Nah, ini nggak usah saya buktikan. Intinya energi potensial pegas itu setengah KX kuadrat. Berarti di sini energi potensial itu gabungan dari energi potensial akibat ketinggian dengan energi potensial yang dimiliki oleh pegas. Itu setengah KX kuadrat. Kenapa saya nggak tulis MGH2-nya? Oke, mungkin saya, lah, saya tulis aja. MGH, sorry ini 3 ya. Ini 3, sorry. Berarti MGH3. H3-nya di sini 0. Nah, karena dia itu udah di tanah, tambah setengah KX kuadrat. Nah, udah. Ini dirapikan aja persamaannya. Berarti sisanya itu setengah MV2 kuadrat min mu K kali MGX sama dengan setengah KX kuadrat. Oke. V2-nya ini udah kita cari tadi. Berarti ini setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V2 kuadrat. Berarti ini V2-nya itu kan 10 ya. Berarti 10 kuadrat. Berarti 100 ya. Berarti 100. Wah, ini kita masukin angka aja lah langsung. Berarti M-nya tadi berapa ya? M-nya itu 5 kg. Berarti 5 aja. Dimasukin 5. Dikurang dengan mu K-nya tadi 0,5 kalau nggak salah. Enggak deh, 0,2. Sebentar, 0,2. M-nya tadi itu tadi 5 juga. Berarti G-nya itu 10. X-nya dicari. Sama dengan setengah. K-nya tadi kalau nggak salah 400.
Ya, 400. Berarti ini 400 kali dengan X kuadrat. Dari sini rapikan aja. Ini berarti 500 bagi 2. Berarti 250 gitu. Nah, berarti ini berapa? 250. 50 dikalikan dengan 0,2. 0,2 kan 2 per 10 ya. Ini coret-coret, berarti hasilnya itu 10 ya. Berarti ini 10 nih. Betul nggak? Ini 10X. Sebentar, 50 kali 2 per 10. Ya benar, 10. Oke, berarti 10X. 400 bagi 2 itu 200. X kuadrat. Nah, bagi 10 kedua ruas, berarti ini coret, coret, coret. Terus bagi 20 kedua ruas. Nggak usah lah. Nggak usah dibagi 20. Berarti di sini kita dapatkan 20X kuadrat plus X min 25 sama dengan 0. Nah, itu. Oke. Nah, di sini kita mau cari X-nya. Cara cari X gimana? Nah, lagi kita pakai rumus ABC. Yaitu langsung saja lah ya. X sama dengan min 1. Ini kan 1 ya. Plus minus akar dari B kuadrat. Berarti 1 kuadrat min 4. Dikalikan A-nya itu 20. C-nya itu min 25. Dibagikan dengan 2A. Berarti 2 kali 20. Oke, berarti ini X sama dengan min 1 plus minus akar dari ini, wah, sebentar, saya ambil kalkulator dulu. Ini berarti 24 kali 20 kali 25 ya. Hasilnya itu 2000, berarti 2001 ya. 2001 dibagikan dengan 40. Oke, di sini teman-teman, kita nggak ngambil suku yang negatifnya. Karena X itu ke arah kanan kan. Nah, positif dia. Intinya, solusi yang kita ambil nanti, X-nya itu yang positif saja. Berarti min 1 plus akar dari 201. Sorry. 2001. Ini salah nih. Sorry. Ini 2001 ya. 2001, ini 2001. Ini 2001 dibagikan dengan 40. Nah, ini nanti teman-teman cari aja. Ini meter. Panjangnya itu meter. Terus, yang C itu menjawab yang B ya. Yang C itu berapa usaha oleh gesek. Berarti langsung saja. Usaha oleh gesek, ya tadi itu. Berarti min mu K dikalikan dengan N-nya tadi M kali G. Dikalikan dengan X-nya itu. Nah, X-nya kita udah dapat. Berarti usaha oleh gesek. Berarti min 0,2. M-nya tadi 5. G-nya itu 10. Dikalikan dengan X-nya. X-nya itu apa? Yaitu min 1. Plus akar dari 2001 dibagikan dengan 40. Udah selesai usaha oleh geseknya. Ini satuan nanti joule. Oke, semuanya sudah selesai. Gimana, aman nggak? Oke, teman-teman, kalau mungkin ada yang dipertanyakan, boleh banget nih, teman-teman. On mic langsung aja ya. Nah, tapi mengingat waktu juga ya, teman-teman, karena ini udah lumayan malam juga. Mohon maaf banget nih. Mungkin pertanyaannya dua lagi nih. Oke, boleh, Sebastian. Ini ini kalau misalnya aku udah ketemuin WF ini ke plus. Gimana? Itu 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 X-nya plus. Ya, X-nya plus. Kan dia itu kan perpindahannya ke kanan. Oh ya, ya. Berarti yang ambil yang plus dong. Oke. Nah, itu. Kalau negatif kiri ya. Ya, betul sekali. Oke, kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ntar saya simpan aja PDF-nya. Nanti saya kirim ke Kak Aya kalau nggak salah namanya ya. Iya, Mas, betul. Buat ya. Gimana, ada pertanyaan lagi?
Wah, sepertinya udah siap PTS ini. Oh itu Mas, ada satu lagi nih Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Aduh mohon maaf banget nih. Kayaknya teman-teman semangat banget belajar tapi ini udah malam banget nih teman-teman. Oke mungkin buat Albert bisa langsung on mic. Baik, izin nanya Mas. Kalau Oke. misal itu tuh soalnya itu kayak misal ada pegas, habis itu dia ada gaya geser, berarti itu dia selalu ada energi potensial pegas ya Mas? Yes, betul sekali. Betul sekali. Selalu akan Berarti, hadir energi potensial pegas ketika pegasnya itu ditabrak ya. oh, oke. Nah, gitu. Baik Mas, makasih ya Mas. Sama-sama. Kan pegas itu ditabrak tadi di kondisi kedua ke ketiga ya. Nah, kan dari satu ke dua ini kan nggak ada. Nabrak pegas ini nggak ada kondisi 1 sampai 2. Makanya di sini nggak ada energi potensial pegas. Tapi ketika ninjau 2 ke 3 itu ada tuh, hadir dia. Hadir ya. Nah ini hadir ya. 2 ke 3. Gitu. Menjawab ya. Ya, menjawab Mas. Oke. Gimana? Aman ya semuanya ya? Eh, gimana sih tadi? Oke, ini aku lihat nggak ada yang raise hand lagi sih Mas. Mungkin terakhir banget nih Mas. Tips and triknya untuk ETS Fisdas ini Mas. Mungkin yang bisa dibagiin. Oke, tips and trick ya. Mungkin dari segi teknis ya. Dari segi teknis, ini saya belajar dari diri sendiri juga. Yang pertama, teman-teman, walaupun teman-teman udah nginput, ini kan pakai kalkulator ya. Nah, kita rawan salah dalam menginput sesuatu di kalkulator. Sehingga nanti jangan nyobanya itu cuma sekali. Masukin angka cuma sekali. Mungkin minimal teman-teman nyoba itu 3 kali. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau soalnya, ya kita nggak tahu dosennya gimana ya. Kalau soalnya itu nggak diketahui percepatan gravitasi, itu tanya ke dosennya. Nah, nanti nanya aja, ini percepatan gravitasi yang dipakai itu 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Itu yang kedua. Terus, eh, ya mungkin itu aja. Cuman kalau buat jangka panjang ya, nggak buat TTS saja. Teman-teman kalau belajar fisika, mau belajar kalkulus atau apa gitu ya, itu jangan terpikirkan buat hafal rumus. Nah, itu tips ketiga. Ini buat jangka panjang nih. Entah itu belajar apapun, jangan menghafal. Bahkan anak biologi pun mereka itu nggak ngafal sebenarnya. Kalau anak biologi ngafal, wah habis mereka tuh. Menghafal ini itu ya. Mereka itu cuman kayak gimana ya? Ada triknya lah. Ini bukan ngafal lebih tepatnya. Lebih ke sebab akibat, hubungan sebab akibat. Jadi dalam belajar sesuatu itu kita harus memperdalam sebab akibat ya. Ini berlaku buat kehidupan juga. Nah, misalnya kita ingin ya tentu suatu akibat itu disebabkan oleh suatu sebab ya. Nah, itu belajar hal itu bagus teman-teman. Itu melatih kayak gimana ya? Long term memory lah buat jangka panjang. Jadi belajarnya itu sebab akibat gitu ya. Ini yang nyebabin ini gimana sih? Nah, gitu. Jadi terpikirkanlah buat memikirkan sesuatu itu mengapa sesuatu itu bisa terjadi gitu ya. Ini nggak berlaku buat fisika aja ya. Nah, gitu. Ya, mungkin itu aja. Karena dengan itu kita bisa mengingatnya itu dalam jangka yang lama, jangka panjang. Nggak cuma buat kuliah saja. Bahkan sampai lulus pun kita masih ingat kalau kita belajarnya itu dengan sebab akibat. Nah, udah itu aja. Oke, terima kasih banget nih Mas atas tips and triknya. Semoga ini bisa membantu banget buat teman-teman dalam persiapan atas Fisdas nanti ya. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, mungkin kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi ya teman-teman.